Novel audio Raja Pedang. Saudari senior Sen, apakah ada lebih dari satu transmisi Jade Gen? Su Tianmu tidak menjelaskan dan bertanya pada Sensi. Sensi mengangguk, memang ada, tapi untuk apa sebenarnya itu? Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Sensi mengangguk tak berdaya, jadi dia mengeluarkan sepotong giok transmisi sederhana dan memberikannya kepada Su Tianmu. Sepotong transmission Jade Slip ini telah dipasangkan dengan slip giok saya, dan tidak ada banyak batasan kata, jadi jika Anda ingin membeli sesuatu, beritahu saya. Sensi mentransmisikan suaranya. Su Tianmu mengangguk, dan kemudian dengan santai memperhatikan Grandmaster Wang dan yang lainnya memilih harta karun. Sensi tanpa bisa dijelaskan melirik Su Tianmu, menggelengkan kepalanya tidak percaya, dan berbalik untuk pergi. Teman kecil Su Tianmu, tertarik dengan identifikasi harta karun. Melihat Su Tianmu berdiri dan tidak pergi, Grandmaster Qian mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tertarik, Su Tianmu dengan tegas menggelengkan kepalanya. Sudut mulut Grandmaster Qian tertarik, tidak tertarik. Bukankah Anda mengatakan Anda pandai berburu harta karun sebelumnya? Ini bukan mata terbuka dan berbicara omong kosong. Teman kecil Su Tianmu, jika kamu mau, kamu juga bisa masuk ke klasifikasi penilaian. Aku bisa memberimu 500 kredit sebagai biaya kerja keras. Untuk berkenalan dengan Su Tianmu, senior Qian tidak berusaha keras, dan 500 kredit ini dapat diambil dari badannya sendiri. Tentu saja, tujuannya murni untuk membiarkan Su Tianmu bersenang-senang. Aku tidak akan melakukannya. Su Tianmu mengaku terus terang, bercanda, hanya untuk 500 kredit ini. Dia akan mendapatkan lebih dari 10.000 kredit, atau bahkan lebih. Trik kecil Wang Taoshi yang telah dia lihat sejak awal, tetapi tidak pernah berpikir untuk menyodoknya. Menyodoknya tidak perlu menghasilkan, dan Sensi telah mengatakan sejak lama bahwa semua hal baik diserahkan kepada klan besar. Jika dia menyodok barang-barang ini meskipun ada kredit, dia tidak akan bisa membelinya. Qian Taoshi benar-benar tidak bisa berkata-kata, bukan. Kalau begitu Anda masih ingin mencuri pekerjaan dengan Wang Taoshi sebelumnya. Su Tianmu sirkuit otak ini, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Cendekiawan senior Wang dan murid-muridnya menatap Su Tianmu dan keduanya tertawa dingin, tetapi sekarang mereka akhirnya mau mengakuinya. Teman kecil Su Tianmu, datanglah ke ruang kerjaku dan minum teh. Tinggal di sini membosankan, Grandmaster Qian mengundang. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan menolak, saya hanya akan tinggal di sini untuk sementara waktu, untuk mengembangkan pengetahuan saya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Mahaguru Qian terdiam, kemudian wajahnya penuh dengan pertanyaan, bukankah Anda yang mengatakan Anda tidak tertarik barusan? Apakah Anda begitu pelupa? Entah mengapa, ia menggelengkan kepala dan hanya mengawasi pekerjaan Mahaguru Wang. Sejak dulu, Wang Dadasi melakukan penilaian harta karun tanpa kesalahan, umumnya dia tidak akan mengawasi pekerjaan, sangat lega menyerahkan pekerjaan itu kepada Wang Dasi, dia hanya perlu menghitung saat itu juga. Mahaguru Wang mendongak ke atas di tengah kesibukannya, melihat Su Tianmu dan Mahaguru Qian berdiri di sana, wajahnya tertunduk, ini mengawasi pekerjaan. Kutu kupret, mengutuk dalam hatinya, Su Tianmu ini, apakah dia sombong dan berdemonstrasi di sini berdasarkan fakta bahwa dia telah mendapatkan 8.000 kredit. Tetapi demi rencana besarnya untuk menjadi kaya, dia hanya bisa menahan ketidaksenangannya dan terus bekerja. Setengah hari berlalu, pikiran Su Tianmu memasuki tas penyimpanannya, memasukkan kata-kata ke dalam slip giok transmisi, dan mengirimkan semua nama-nama harta karun yang perlu dibeli ke Sensi. Tapi dia tidak membiarkan Sensi membeli semuanya, dia tidak ingin bunga dingin benda ini, jika Anda tidak bisa melakukannya dengan benar, Anda akan mendapat masalah. Bahkan jika benda itu bernilai lebih banyak uang, dia tidak akan melakukan apapun untuk mengadu domba. Tuan Besar Qian, minumlah secangkir teh. Melihat semuanya sudah dibersihkan dan tidak ada harta yang tertinggal, Su Tianmu menoleh ke Grandmaster Qian dan berkata, tunggu aku di ruang kerja dulu, aku akan menyelesaikannya di sini dulu. Su Tianmu mengangguk dan berbalik untuk pergi ke ruang kerja, sementara Grandmaster Qian mengeluarkan buku rekeningnya dan mulai membereskan barang-barangnya. Setelah menghitung selama 1 jam dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan,
Grandmaster Qian mengeluarkan tokennya dan mentransfer 2000 kredit ke Grandmaster Wang. Grandmaster Wang, kerja keras. Grandmaster Wang melambaikan tangannya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi bersama Zhao Seng. Mereka berdua melaju kencang setelah berjalan keluar dari aula samping, dan setelah berjalan keluar dari aula pertukaran, mereka langsung menghilang tanpa bayangan. Di sebuah ruangan tertentu di daerah perumahan, Grandmaster Wang duduk dan minum teh tanpa terburu-buru. Dia memiliki kendali yang jelas atas langkah-langkah aula penebusan pembelajaran, setelah menghitung barang-barang, hingga penebusan penjualan, yang setidaknya 2/4 jam masih dibutuhkan. Dia secara alami tidak terburu-buru. Orang-orang telah diatur. Guru jangan khawatir, orang-orang sudah diatur. Zhao Seng mengepalkan tinjunya dan membalas, senyum kemenangan di wajahnya. Wajar jika mereka melakukannya secara halus dengan mencuri keuntungan dari Istana Akademi. Mereka tidak bisa turun sendiri. Tidak apa-apa jika mereka mengirim seseorang yang tampaknya tidak terkait dengan mereka untuk membeli barang-barang itu kembali. Kali ini kita bisa menghasilkan setidaknya 20.000 kredit. Zhao Seng, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah barang-barang itu dibeli kembali, aku akan memberimu 2000 kredit. Harta karun yang disortir kemudian memiliki beberapa hal yang lebih baik, semuanya dijumlahkan, kredit yang bisa mereka peroleh lebih dari 2 kali lipat dari Su Tianmu, mereka sudah 3 kali lipat. Memikirkan harta karun yang akan segera tiba, Grandmaster Wang dalam suasana hati yang sangat bahagia, dan bahkan kabut karena ditampar di wajah oleh Su Tianmu sedikit hilang. Dan ketiga bunga dingin bi itu, tidak perlu dijual, itu adalah harta yang meningkatkan kultivasi, simpan satu untukmu. Mahaguru Wang tidak memperlakukan Zhao Seng dengan buruk, bahkan Bee Cold Flower memberikan satu kepada Zhao Seng. Namun, itu tidak boleh disebut bunga bihan, itu harus disebut bunga neraka gelap. Keduanya sangat mirip, tetapi bunga bihan hanya dapat digunakan dalam pengobatan dan alkimia, sedangkan bunga neraka gelap hanya dapat secara langsung menyempurnakan kultivasi. Terima kasih, Guru. Zhao Seng tersanjung dan menangkupkan tinjunya. Dengan bunga api gelap, kultivasinya pasti akan dapat meningkatkan setidaknya setengah alam. Di dalam aula pertukaran dan pembelajaran, masih ramai dengan aktivitas. Sensi bersandar pada balok, melihat slip giok transmisi di tangannya, alisnya sedikit berkerut. Apa gunanya membeli barang-barang ini? Barang-barang yang diminta Su Tianmu untuk dibelinya semuanya memiliki nilai total tidak lebih dari 1000 kredit, dan dia tidak tahu apa gunanya membelinya. Membuatnya menunggu begitu lama hanya untuk membeli barang-barang ini. Sensi menggelengkan kepalanya dengan tidak bisa dimengerti, dan setelah menyimpan slip giok itu, dia pergi untuk mengantri, jangan sampai dia dibeli oleh orang lain. Ada orang lain yang mengantri pada saat yang sama dengannya. Setelah mengantri lebih dari 1/4 jam, akhirnya tiba gilirannya, dan Sensi segera memberitahu wanita di konter tentang apa yang ingin dibeli Su Tianmu. Barang-barang ini, tidak tersedia untuk saat ini. Wanita di konter menggelengkan kepalanya. Ah, Sensi membuka mulutnya, bukan. Dia telah menunggu begitu lama, atau Su Tianmu telah menugaskannya untuk membelinya. Jika dia tidak bisa membelinya, Su Tianmu pasti tidak akan senang, dan waktunya akan terbuang percuma. Berapa lama lagi? Sebentar lagi, masih ada setengah 1/4 jam sebelum dijual, kamu bisa kembali lagi nanti. Wanita di konter melihat ke arah belakang untuk beberapa saat sebelum kembali. Masih menunggu. Sudah berapa lama, dia tidak sabar menunggu. Apakah tidak apa-apa jika saya membayar kredit saya terlebih dahulu dan menunggu di samping? Ya, wanita di konter melirik ke arah antrian panjang di belakang Sensi dan mengangguk setuju. Setelah menggaruk 1000 kredit, Sensi berbalik dan berdiri di samping, tidak menunda orang lain untuk menukar barang. Di depan konter lainnya, seorang pria muda dengan penampilan dan sosok yang tidak mengesankan membalikkan tangannya dan mengeluarkan daftar, memasukkannya ke dalam konter. Saya akan mengambil semua barang ini, cepat. Barang-barang ini belum ada di rak, silakan kembali lagi nanti. Reservasi dulu. Pemuda itu dengan terampil membalas, berbalik dan mengeluarkan tokennya untuk membayar kreditnya. Tunggu sebentar. Wanita di konter menoleh ke belakang dan bertukar komunikasi suara dengan satu orang sebelum kembali ke pemuda itu. Sebagian besar barang yang Anda inginkan sudah dipesan. Sudah dipesan. Pemuda itu terdiam,
dan kemudian wajahnya berubah drastis saat ia berkata dengan mendesak, "Bagaimana mungkin sudah dipesan? Apakah Anda sudah memeriksanya dengan jelas? Apakah Anda ingin membeli yang lain? Jangan tunda semua orang jika Anda tidak membeli." Wanita di konter tersinggung, apakah ini menanyai dia atau Akademi Penebusan? Wajah pemuda itu langsung jelek, harta karun yang ada di daftar itu bernilai lebih dari 20.000 kredit. Nyawanya bahkan tidak sebanding dengan kredit sebanyak itu. Jika Mahaguru Wang mengetahuinya, dia akan memenggel kepalanya. Kutu kupret mana yang telah memimpin? Pemuda itu berpikir dalam hati sambil mengertakkan gigi, tetapi dia tidak punya waktu untuk mencari tahu sekarang, jadi dia hanya bisa bertanya dengan tergesa-gesa, apalagi yang belum dipesan sebelumnya. Hanya 3 salinan bunga bikan. Aku akan memesannya. Pemuda itu segera menyerahkan kreditnya, dan itu adalah satu hal untuk bisa membelinya. Setelah memesan, pemuda itu berdiri dan melihat sekelilingnya. Mereka yang sudah memesan terlebih dahulu pasti akan menunggu di samping antrian seperti dirinya. Setelah melihat sekeliling untuk beberapa saat, mata pemuda itu tertuju pada Sensi. Bagaimana mungkin itu dia? Pemuda itu sangat terkejut ketika dia melihat Sensi. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang merampok sesuatu darinya adalah Sensi. Status Sensi di akademi memang tidak rendah, bujangan dan bahkan profesor universitas tidak berani menyinggung perasaan. Tetapi status adalah satu hal, kemampuan adalah hal lain. Bagaimana Sensi melihat bahwa benda-benda itu bernilai banyak uang? Tidak masuk akal, mungkinkah itu kebetulan? Pemuda itu tidak bisa mengetahuinya, tetapi setelah melihat sekeliling, Sensi adalah satu-satunya yang menunggu di sana. Setelah terus menunggu selama seperempat jam, pemuda itu melihat Sensi mengambil sekantong besar barang dari konter dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan sebelum berbalik untuk pergi. Ini benar-benar dia. Sekarang dia bisa yakin bahwa Sensi lah yang telah memesan barang-barang yang akan dibelinya. Kutu kupret. Pemuda itu mengertakkan gigi karena marah. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Grandmaster Wang? Bagaimana mungkin dia tahu hal-hal ini? Pemuda itu marah dan tidak dapat memahami. Sensi tidak pernah menunjukkan bakatnya dalam mengidentifikasi harta karun sebelumnya, dan baru berusia 20-an, jadi bagaimana dia bisa melihat harta karun itu dengan sekali pandang? Bahkan jika dia memiliki kemampuan itu, dia masih harus memiliki kesempatan untuk melihat hal-hal itu terlebih dahulu. Tidak mungkin, pemuda itu hanya bisa melihat Sensi sekilas, mengambil bunga bican dan bergegas pergi ke Wang Taoshi untuk melanjutkan pesanan. Di daerah perumahan, Grandmaster Wang masih minum teh, dengan santai menyilangkan kakinya dan mengetuk-ngetukkan jari-jarinya di pahanya. "Guru, datang." Zhao Seng melihat ke arah pintu kamar, semangatnya terangkat, dan berkata. Mahaguru Wang juga bersemangat dan segera duduk tegak, dengan rakus menjilati bibirnya, mendapatkan lebih dari 20.000 kredit dalam sekali jalan. Mahaguru mana yang dapat menolak uang sebanyak itu? Tok tok, masuklah. Suara ketukan pintu kamar baru saja terdengar, dan Grandmaster Wang tidak sabar untuk membuka mulutnya. Pemuda itu mendorong pintu masuk dan menatap Grandmaster Wang dengan tatapan yang tidak wajar saat dia membuka mulutnya. Grandmaster Wang, cepat keluarkan barang-barang itu. Grandmaster Wang melambaikan tangannya untuk menyela. Jangan berpura-pura, dia ingin melihat sesuatu sekarang. Wajah pemuda itu penuh dengan keterikatan, dan dia perlahan-lahan mengeluarkan bunga bican. Di tengah tatapan penuh harap dari kedua Grandmaster Wang, pemuda itu tidak melakukan langkah selanjutnya lagi, yang menyebabkan keduanya menegang dan menatap pemuda itu dengan tatapan kosong. Ambillah, untuk apa kau masih membeku? Tidak ada yang salah dengan pembeliannya, cepat ambil sisanya. Mereka berdua berpikir bahwa pemuda itu takut membeli barang yang salah dan itulah mengapa mereka mengambilnya dengan sangat lambat. Tidak ada. Pemuda itu dengan takut-takut membuka mulutnya dan mundur beberapa langkah. Jangan sampai Mahaguru Wang melakukan sesuatu padanya. Tidak ada. Tidak. Kedua mata Wang Taoshi menatap. Setelah beberapa saat ditutup matanya lalu berseru, begitu banyak harta karun, hanya untuk membeli kembali yang satu ini. Apakah kamu bercanda? Seketika, kemarahan dan aura pembunuh Grandmaster Wang naik secara paralel. Itu lebih dari 20.000 kredit. Dia telah bekerja keras begitu lama untuk mendapatkan yang besar, dan itu hilang begitu saja.
Memotong-motong pemuda itu bahkan tidak cukup untuk melampiaskan kebenciannya yang tulus. Kepalamu, itu tidak sebanding dengan 20.000 kredit. Grand Master Wang, Anda, dengarkan penjelasan saya. Merasakan aura membunuh yang kuat dari Grand Master Wang, pemuda itu melangkah mundur dalam ketakutan dan hampir berlutut. Dia hanyalah seorang kadet dari Akademi kelas C, klan kelas 3 bahkan mungkin tidak memandangnya. Grand Master adalah eksistensi yang harus dia takuti dan juga dihormati. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sebesar kebanggaan surgawi Akademi kelas A. Awalnya tidak ada yang salah, saya telah memesan semuanya, tapi masih direbut lebih dulu, dan pada akhirnya, hanya yang ini yang tersisa. Direbut duluan, kemarahan Mahaguru Wang semakin tak terbendung dan ia meraung pelan, siapa itu? Harta karun itu dipilah-pilah oleh tangannya sendiri, siapa yang bisa merampoknya terlebih dahulu? Sensi, ekspresi Mahaguru Wang membeku, dan seluruh badannya membeku. Dia, tidak mungkin. Zhao Seng terdiam sejenak sebelum segera meniadakan raungan itu. Sensi memang melihat mereka menilai dan mengatur harta karun, tetapi tidak melihat untuk beberapa saat sebelum pergi. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil semua barang mereka yang dijadwalkan untuk diambil, hanya menyisakan bunga bikan? Ini sama sekali tidak mungkin. Satu-satunya yang menyaksikan penilaian harta karun kami selama seluruh proses adalah Grand Master Qiandan. Mengatakan di sini, Zhao Seng tiba-tiba berhenti, sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan angkuh menoleh untuk melirik ke arah Grand Master Wang. Itu Su Tianmu, itu kutu kupret itu lagi. Dia berpura-pura. Sensi telah mengambil sebagian besar harta karun, jadi itu hanya karena Su Tianmu. Klaim Su Tianmu kemudian bahwa dia tidak tahu bagaimana menilai harta karun pasti palsu. Itu pasti dia. Mengingat semua perilaku Su Tianmu di aula-aula samping, mereka menjadi semakin yakin bahwa Su Tianmu lah yang melakukan hal yang tidak baik. Pada awalnya, dia mengatakan dia pandai dalam hal itu, dan kemudian dia mengatakan dia tidak akan melakukannya, hanya berpura-pura menunjukkannya kepada mereka, mengambil semua hal yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Su Tianmu, kamu binatang. Kamu sangat bijaksana. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Su Tianmu mendapatkan kemampuan penilaian harta karun tingkat tinggi, mereka berdua sangat membenci Su Tianmu. Memotong kekayaan seseorang seperti membunuh orang tua mereka. 3 kali dan 2 kali, Su Tianmu, apakah menurutmu aku yang sudah tua itu mudah diintimidasi? Grand Master Wang bergegas keluar dari ruangan dengan ekspresi muram, dia harus menyelesaikan skor dengan Su Tianmu, menyelesaikan skor total untuk selamanya. Melihat Grand Master Wang sudah sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya, Zhao Seng tidak mengikutinya, dia tidak memiliki keberanian seperti itu, dan dia tidak memiliki tulang punggung seperti itu. Melihat ke bawah pada 3 bunga dingin bi di tanah, mata Zhao Seng berkedip, bunga dingin bi adalah komoditas berharga untuk memurnikan kultivasi. Senior Wang telah memberitahunya bahwa dia akan menggunakan 2 di antaranya untuk dirinya sendiri dan yang tersisa akan diberikan kepadanya, selama dia dapat meningkatkan kultivasinya, itu tidak terlalu buruk. Mau panci lagi? Mahaguru Qian melirik ke arah teko yang kosong dan bertanya pada Su Tianmu. Su Tianmu mengangguk, Grand Master Qian tidak bisa menahan cemberut, ini adalah panci ketiga, dan masih belum cukup. Hanya haus seperti itu. Grand Master Qian, patah hati tentang daun teh. Melihat kurangnya gerakan Grand Master Qian, Su Tianmu bercanda. Sedikit teh ini, aku belum patah hati. Grand Master Qian menggelengkan kepalanya dan tertawa, bahkan jika itu adalah teh roh berkualitas tinggi, dia tidak begitu patah hati sehingga dia terus menyeduh teh untuk Su Tianmu. Bang! Tiba-tiba pintu kamar ditendang terbuka, tangan Grand Master Qian bergetar, melihat ke ambang pintu, wajahnya berdesir dan tenggelam, siapa yang berani membuat masalah di aula Akademi Penebusannya? Grand Master Wang. Melihat Grand Master Wang bergegas masuk dengan marah, Grand Master Qian mengerutkan kening, kegilaan macam apa ini? Su Tianmu, apakah kamu yang mengacaukannya? Mahaguru Wang bergegas ke Su Tianmu dan menatapnya dengan amarah yang mematikan. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Su Tianmu dengan santai menyeruput tehnya dan dengan samar membalas, dia duduk di sini, hanya menunggu Grand Master Wang datang. Hidung Grand Master Wang hampir miring,
dan dia masih berani berpura-pura bingung di sini. Su Tianmu, kamu masih harus tetap di akademi di masa depan, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Apakah kamu mengancamku? Kulit Su Tianmu menjadi dingin saat dia berbicara dengan dingin. Tuan Besar Qian, tolong beritahu Tuan Istana bahwa Tuan Besar Wang berencana untuk membunuh seorang pejabat yang berjasa. Bang, Grandmaster Wang, ini bukan tempat bagi Anda untuk bermain-main. Wajah Grandmaster Qian sudah lama tidak sedap dipandang sampai ekstrim, menamparkan meja dan bangkit untuk menegur dengan marah. Su Tianmu menyumbangkan metode untuk mengidentifikasi duri gelap, itu adalah pujian bagi seluruh istana akademi, bagaimana mungkin dia membiarkan seorang Grandmaster mengancam untuk menghadapinya. Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu, keluar. Jika kau tidak keluar, aku akan memberitahu kepala istana dan mengusirmu dari istana akademi. Kata-kata ini akhirnya membuat Mahaguru Wang mendapatkan kembali ketenangannya, diusir dari istana pembelajaran. Seperti biasa, dia akan masuk dalam daftar hitam klan-klan besar, dan akan sulit baginya untuk bergaul di seluruh wilayah selatan perbatasan kuning, apalagi pensiun dengan aman. Binatang kecil, hitung kekejamanmu. Grandmaster Wang mengertakkan gigi dan melirik Su Tianmu sekilas, dia tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Melihat Grandmaster Wang akhirnya pergi, Grandmaster Qian dengan dingin mendengus tidak senang, berani membuat masalah di tempatnya, bahkan jika dia adalah seorang Grandmaster, dia tidak bisa. Su Tianmu, untuk apa kamu memprovokasi dia? Kemudian Grandmaster Qian bertanya pada Su Tianmu dengan tidak percaya. Saya tidak tahu. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, tidak repot-repot mencari alasan, langsung berkata dia tidak tahu. Bagaimanapun juga, Grandmaster Wang tidak berani mengguncang ini. Ini tentang kepentingan klan besar. Jika Anda tidak ingin mati, Anda hanya bisa mematahkan gigi dan menelannya di perut Anda. Benda tua ini, semakin dia hidup, semakin dia terlihat seperti antek gila. Grandmaster Qian sangat marah sehingga dia duduk dan terus membakar teh untuk Su Tianmu. BTW, Grandmaster Wang memiliki sesuatu hari ini yang saya khawatirkan akan mengenai mata saya. Su Tianmu merenung sejenak dan tiba-tiba membuka mulutnya. Oh, Grandmaster Qian mengangkat alisnya sedikit dan menatap Su Tianmu dengan rasa ingin tahu, bagaimana? Benda ini, bunga dingin bi, seharusnya tumbuh di tanah yang dingin selama 1000 tahun, dan kelopak serta benang sari semuanya menunjukkan warna biru sedingin es, tetapi ketiga bunga dingin bi itu, akar benang sari menunjukkan warna merah. Apakah Anda mengatakan bahwa itu bukan bunga bi dingin, tapi bunga neraka gelap? Mahaguru Qian segera mengaitkannya dengan bunga roh yang sangat mirip dengan bunga bi dingin dan dipenuhi dengan keheranan, bahkan Mahaguru Wang sampai terbelalak. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, Grandmaster Qian mengerutkan kening, bukan. Itu adalah bunga bi dingin, alasan benang sari tampak merah adalah karena mutasi. Su Tianmu berkata dan menatap Grandmaster Qian dalam-dalam. Begitu Anda menggunakan ini untuk meningkatkan kultivasi Anda, itu akan menjadi hal yang sangat beracun, dan Anda akan lumpuh bahkan jika Anda tidak mati dengan menggunakannya. Seburuk itu, Mahaguru Qian terkejut setelah mendengar ini. Dia dapat memahami bahwa Bicol Flower tidak dapat digunakan untuk secara langsung meningkatkan kultivasi, tetapi bagaimana konsekuensinya bisa begitu serius. Semua jenis ramuan obat, tetapi mutasi apapun, efek obatnya akan mengalami perubahan besar. Ambillah dengan risiko Anda sendiri, konsekuensinya pasti serius. Semoga saja tidak ada yang membeli ketiga bunga dingin bi itu. Su Tianmu menggumamkan doanya, tetapi hatinya senang. Mahaguru Wang hanya mendapatkan 3 bunga dingin bi, akan aneh jika dia tidak harus menjatuhkannya. Tapi ini benar-benar tidak bisa dikatakan bahwa dia mencelakai Grandmaster Wang, tidak peduli apakah dia ikut campur dalam masalah ini atau tidak. Grandmaster Wang kemungkinan besar akan mengambil Bicol Flowers untuk meningkatkan kekuatannya, dia paling tidak dianggap telah memajukan proses ini. Su Tianmu, apakah kamu masih ingin minum teh? Kulit Grandmaster Qian berangsur-angsur menjadi suram, ini adalah sesuatu yang harus dia tangani dengan tergesa-gesa, jika tidak maka akan menyebabkan bencana besar. Tidak, saya sudah kenyang. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan, setelah menyuruh Grandmaster Wang untuk mundur. Teh ini, tentu saja, tidak perlu. Kalau begitu aku tidak akan menemanimu.
Grandmaster Qian melengkungkan tangannya ke arah Su Tianmu dan buru-buru pergi. Su Tianmu meminum sisa teh di cangkirnya dan bangkit untuk pergi. Setelah tiba di aula utama, Su Tianmu mengantri untuk menukar sesuatu. Ada ramuan atribut es dan api. Setelah mengantri selama 1/4 jam, akhirnya tiba gilirannya untuk bertanya kepada wanita di konter. Hah, ternyata kamu. Wanita di konter melihat kilatan keterkejutan di mata Su Tianmu dan tersenyum. Dia adalah orang yang menukar tas penyimpanan dengan Su Tianmu terakhir kali. Su Tianmu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Itu adalah kebetulan. Ini adalah daftar atribut herbal, lihatlah dan lihat apakah ada yang kamu butuhkan. Su Tianmu dihargai oleh Mahaguru Qian, wanita itu secara alami tidak berani lambat, berbalik dan mengeluarkan buku tebal untuk diberikan kepada Su Tianmu. Su Tianmu membuka buklet itu dan dengan cepat membolak-baliknya, alisnya perlahan-lahan berkerut. Meskipun yang ada di sini semuanya adalah ramuan obat yang bagus, tidak ada yang bisa disebut berharga, yang berarti tidak banyak berpengaruh dalam memajukan kultivasinya. Tampaknya hal-hal baik benar-benar masuk ke klan, kecuali jika seseorang pergi keluar untuk mencarinya, dia harus menunggu untuk bergabung dengan klan besar untuk menikmatinya. Tebus 73 batu yuan kelas menengah untukku. Bahan obatnya tidak bagus, dan bahan pemurnian senjata Su Tianmu bahkan tidak memiliki harapan, mendorong buklet itu kembali dan berkata. Wanita itu mengangguk sedikit, namun, saat dia mengambil kembali buklet itu, seluruh badannya langsung menegang, dan beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan menatap Su Tianmu, pupil matanya mengecil. 73 batu yuan kelas menengah. Oh, itu 7300 kredit. Bukankah dia baru saja tiba di akademi? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak kredit? Kerumunan yang berbaris di belakang Su Tianmu langsung gempar, semuanya terkejut dan tidak bisa dipercaya. 7.300 kredit, belum lagi mahasiswa, bahkan untuk seorang sarjana, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Su Tianmu hanyalah seorang mahasiswa baru, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kredit sebesar itu? Dia benar-benar baru. Mustahil, bagaimana mungkin seorang pendatang baru memiliki begitu banyak kredit? Saya melihat dia datang hari itu, bagaimana mungkin itu palsu? Ini, wanita di konter menelan ludah dengan keras dan juga tidak percaya bahwa Su Tianmu dapat mengambil begitu banyak kredit, dan saat dia akan membuka mulutnya untuk bertanya, dia melihat Su Tianmu membawa token itu, dan deretan angka di atasnya begitu menyilaukan. 9.310 kredit. Pupil mata wanita itu menyusut, sama sekali tidak bisa tenang, sangat terkejut sehingga dia menutup mulutnya dan berdiri, penuh kengerian. Kakak senior, tukarkan dulu denganku, aku masih ada urusan. Melihat wanita itu ketakutan seperti itu, Su Tianmu agak tidak berdaya, tetapi dia juga mengerti apa arti lebih dari 9.000 kredit. Teguk, wanita itu berusaha keras untuk menelan seteguk air, menekan keterkejutan di hatinya. Su Tianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik sudut mulutnya ketika dia mendengar wanita itu meneguknya dengan keras. Melihat perubahan ekspresi Su Tianmu, wanita itu menyadari bahwa suaranya agak keras barusan, wajahnya yang cantik memerah, dia menundukkan kepalanya karena malu, dan buru-buru menerima token untuk pergi dan menanganinya. Itu, senior Su Tianmu, bawakan tas penyimpananmu. Setelah wanita itu mencoret kreditnya, dia melambaikan tangannya ke belakang, dan seseorang datang dengan seikat batu yuan kelas menengah. Menunggu wanita itu membawa batu yuan ke konter, Su Tianmu membuka tas penyimpanannya. Setelah memuat 73 batu yuan, Su Tianmu berbalik dan pergi, dengan sisa 2.000 kredit, 1.000 akan dikembalikan ke Sensi, dan 1.000 lainnya akan disimpan untuk penggunaan lain di hari hujan. Melihat Su Tianmu pergi, wanita itu ingin membuka mulutnya beberapa kali untuk bertanya, tetapi akhirnya menahan diri. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Su Tianmu bagaimana dia mendapatkan begitu banyak kredit, tetapi terlalu kasar untuk menanyakan pertanyaan ini, dan Su Tianmu tidak mungkin menjawabnya. Bagaimana tepatnya dia mendapatkan begitu banyak kredit? Kalau saja dia bisa memberitahuku caranya, aku akan memperlakukannya seperti seorang ayah. Ayah. Jika dia bisa membuat saya mendapatkan begitu banyak kredit, dia adalah leluhur saya yang masih hidup.
Para peserta pelatihan pertukaran semuanya sangat iri saat mereka melihat Su Tianmu pergi. Semua ingin pergi dan mendapatkan kredit sebanyak itu. Bang! Grandmaster Wang kembali marah dan langsung menendang pintu kamar hingga hancur berkeping-keping. Pemuda di dalam ruangan, menggigil ketakutan, menatap Grandmaster Wang yang marah, tidak berani mengatakan apapun. Jangan tanya dia mengapa dia masih di sini sekarang. Zhao Seng tidak akan membiarkannya pergi sama sekali. Grandmaster Wang bahkan lebih marah ketika dia melihat pemuda itu, dan dia langsung naik dan menamparnya, menyebabkan pemuda itu membenturkan kepalanya ke dinding, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, dan jatuh ke tanah dan pingsan. Usir dia! Grandmaster Wang meraung dengan dingin. Melihat hal ini dia merasa sial. Zhao Seng mengangguk dan naik untuk mengangkat pemuda itu, menyeka darah dari wajahnya sebelum melemparkannya keluar. Mengenai apakah pemuda itu akan pergi untuk menuntut, mereka berdua sama sekali tidak khawatir. Seorang kadet dari akademi kelas C tidak akan berani menyinggung perasaan mereka selama dia masih ingin berkeliaran di istana akademis. Bahkan jika dia dipukuli setengah mati, dia hanya akan mengatakan kepada publik bahwa dia jatuh. Guru, lupakan saja, kita akan menyelesaikan skor dengannya nanti. Zhao Seng baru saja membuka mulutnya dengan enggan ketika Grandmaster Wang mengangkat tangannya untuk menyela, cahaya tegas meleduk di matanya. Dia juga tidak bisa menelan kemarahan yang buruk ini, dia juga ingin membalas dendam, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Su Tianmu bahkan memiliki posisi dengan Tuan Istana, jadi balas dendam terbesar pun hanya bisa ditahan. Zhao Seng, gunakan 2 bikol. Bunga api gelap ini. Grandmaster Wang mengeluarkan 2 bunga api dingin yang dia letakkan di atas meja dan melemparkannya ke Zhao Seng. Zhao Seng mengambil 2 bunga bikol dan menatap Grandmaster Wang dengan bingung, bukankah dia hanya memberinya 1? Zhao Seng, kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu. Guru kehilangan misi di kota asap dan hujan untukmu. Guru akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mengembangkan kultivasimu. Grandmaster Wang berbalik untuk duduk dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia sudah punya rencana lain. Masih ada 3 bulan lagi sebelum upacara naga melompat. Berusahalah untuk memasuki klan kelas 1 dan menjadi murid dalam, dan berikan gurumu pelampiasan kemarahannya. Su Tianmu memiliki penyamaran Master Istana, dan dia merasa sulit untuk berharap untuk membalas dendam, jadi dia hanya bisa bertaruh pada Zhao Seng. Selama Zhao Seng bergabung dengan klan yang hebat, maka dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Su Tianmu dan membalaskan dendamnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia benar-benar kehabisan potensi, kultivasinya sulit untuk ditembus belum lagi dia tidak maju, dia harus mempertahankannya untuk menstabilkan kultivasinya, jika tidak, dia akan memberikan semuanya kepada Zhao Seng. Guru, jangan khawatir, saya pasti akan bergabung dengan klan kelas 1 dan membunuh Su Tianmu kutu kupret itu untuk menghilangkan kemarahan Anda. Zhao Seng memahami niat Mahaguru Wang dan mengangguk dengan wajah muram. Su Tianmu telah merampas misinya, menyebabkan dia kehilangan banyak uang, dan juga menyebabkan mereka kehilangan muka sebagai guru dan murid. Jadi jika balas dendam ini tidak terbayar, dia tidak akan menjadi manusia. Berlatihlah. Mahaguru Wang melambaikan tangan dan mengambil bunga bikan terakhir, berbalik dan duduk di atas tempat tidur untuk mulai bersadana, sedangkan Zhao Seng duduk di atas kasur di sampingnya untuk bersadana. Saat bunga bikan turun, hawa panas langsung melonjak naik, membuat Mahaguru Wang dipenuhi dengan kenikmatan. Inilah perasaannya, dia tidak salah, ini adalah bunga api kegelapan. Setelah memurnikan bunga api neraka gelap, kultivasinya akan bisa stabil dan tidak jatuh. Tapi aliran panas hanya datang sebentar dan kemudian hilang, memenuhi dirinya dengan kecurigaan. Apa yang terjadi? Masuk akal bahwa bunga api gelap berusia 1000 tahun ini seharusnya tidak hanya memiliki jumlah energi sebesar ini bahkan tidak sebagus yang berusia 100 tahun. Sebelum dia bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi, hawa dingin tiba-tiba langsung meletus di dalam badannya. Bagaimana bisa ada kekuatan dingin? Wajah Mahaguru Wang berubah. Itu jelas merupakan bunga api kegelapan, bagaimana mungkin ada kekuatan dingin yang begitu besar? Tidak bagus. Kena matamu, ini bukan bunga api kegelapan. Kemudian wajah Mahaguru Wang berubah dengan liar, ini adalah bunga bican, dan masih merupakan bunga bican yang bermutasi,
hanya saja bercampur dengan kekuatan api. Zhao Seng berpikir bahwa Zhao Seng telah mengambil 2 bunga bican. Grandmaster Wang segera tidak peduli tentang apapun dan membuka matanya untuk memanggil Zhao Seng. Jika dia menelan 2 bunga bican, dia akan tamat. Tapi dia baru saja membuka mulutnya ketika dia mendengar ledakan keras di dalam badannya. Kepalanya berdengung, dan dia langsung membanting kepalanya terlebih dahulu di bawah tempat tidur. 2 kekuatan dingin dan panas terus-menerus bertabrakan di dalam badannya, dengan gila-gilaan menghancurkan meridian dan organ dalamnya, menghancurkan vitalitasnya selangkah demi selangkah. Mahaguru Wang tidak dapat menghentikan pendarahan dari mulut dan hidungnya, jika bukan karena dia berada di puncak alam ekstremitas surgawi. Saya khawatir dia akan kehilangan nyawanya sejak lama. Dengan putus asa menekan kekuatan yang mengamuk di badannya, namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhao Seng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya badan Zhao Seng yang bergetar dan dia langsung memuntahkan darah. Kemudian meridiannya menonjol, dan setelah 2 jenis kekuatan, panas dan dingin, berkecamuk di badannya, mereka ingin menerobos badannya. Wang Taoshi mendengar suara keras untuk mengangkat kepalanya, melihat situasi wajah Zhao Seng berubah total. Selamat tinggal Zhao Seng di depan tidak lagi memiliki bunga dingin biru, langsung putus asa. Hanya satu saja sudah cukup baginya untuk menderita. Zhao Seng langsung menelan 2, hasilnya takut. Zhao Seng tidak bertahan untuk beberapa saat sebelum meridiannya pecah dan darah langsung keluar dari badannya, dan seluruh badannya tertanam dalam genangan darah, secara bertahap kehilangan nyawanya. Zhao Seng, Mahaguru Wang melihat Zhao Seng meninggal di depan matanya, mendesis kesedihan, kelopak matanya sudah robek. Bakat alami Zhao Seng termasuk yang terbaik, dalam beberapa tahun terakhir ia menerima siswa terbaik. Zhao Seng kepadanya juga sangat berbakti, mata dapat mengandalkan Zhao Seng melambung ke langit, tetapi tidak menyangka, orang itu langsung meninggal di depan matanya. Semua harapan pupus. Zhao Seng, gurulah yang kasihan padamu, gurulah yang ceroboh, itu salah guru. Wang Taoshi menumbuk tanah dengan kesedihan, kecewa dan membenturkan kepalanya ke tanah. Jika dia lebih berhati-hati dan bijaksana, dia tidak akan membunuh Zhao Seng. Ketika dia berada di tengah kesedihan yang tak berkesudahan dan menyalahkan diri sendiri yang tak tertandingi, sebuah petir tiba-tiba melintas di benaknya. Bukan aku yang membunuh Zhao Seng, tapi binatang itu Su Tianmu. Dia jelas bisa saja membeli semuanya, tapi dia menyimpan bunga bican dan tidak membelinya. Dia pasti tahu ada yang tidak beres dengan bunga bican dan sengaja meninggalkannya untukku. Dia mengandalkan fakta bahwa kami akan menggunakan bunga bihang untuk menumbuhkan kultivasi kami, dan dengan melakukan itu, dia dapat dengan mudah mengambil nyawa kami. Mengerti? Semuanya dimengerti. Raut wajah Mahaguru Wang sangat mengerikan, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Su Tianmu, kamu binatang, aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Awalnya terluka parah, dia langsung tidak tahan di bawah amukan dan muntah darah dan pingsan di tanah. Setelah Su Tianmu meninggalkan aula studi penebusan, dia berjalan menuju area perumahan, setengah menggosok hidungnya dengan perasaan bersin. Ketika dia sampai di kamarnya, dia melihat Sensi sedang menunggu lama. Hal-hal yang kamu inginkan. Ketika Sensi melihat Su Tianmu kembali, dia mengeluarkan semua barang yang telah dia beli. Setelah itu, dia diam-diam memandangi Su Tianmu. Dia masih tidak tahu sampai sekarang, apa gunanya Su Tianmu membeli semua barang ini, banyak barang yang tidak digunakan sama sekali. Terima kasih banyak kepada kakak senior Sen. Su Tianmu melirik sekilas ke sekantong besar barang, tersenyum dan berterima kasih kepada Sensi, dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan token. Kakak sekolah Sen, saya akan mengembalikan pujian kepada Anda terlebih dahulu. Sensi mengangguk dan mengeluarkan token itu kepada Su Tianmu. 1000 kredit adalah uang yang banyak baginya. Su Tianmu mencoret kredit dan kemudian mengembalikan token itu kepada Sensi. Sensi melihat dan berseru, untuk apa kamu memberiku begitu banyak kredit? Sedikit, terima kasih atas bantuan kakak senior Sen. Su Tianmu tersenyum ringan, dan setelah mengatakan itu, dia pergi untuk mengambil bungkusan itu, beberapa ramuan obat di dalamnya, bersama dengan apa yang dia dapatkan di kerajaan Changlan sebelumnya, hanya dapat memurnikan semacam ramuan darinya, yang cukup untuk membantunya menembus ke puncak tingkat pertama alam Tongtian.
Sangat sulit untuk menerobos setiap alam di alam Tongtian, dan secara langsung meningkatkan alam hampir tidak mungkin kecuali itu adalah kesempatan besar, belum lagi fakta bahwa dia masih memiliki 4 urat nadi gelap. Kakak senior Sen, apakah istana akademik memiliki tempat untuk alkimia? Tanpa menunggu Sensi membuka mulutnya, Su Tianmu mengumpulkan barang-barangnya dan bertanya. Alkimia, Sensi mengerutkan kening, apa gunanya menanyakan hal ini? Sesaat kemudian menyadari sesuatu, matanya yang indah melotot dan dia berseru, kamu juga tahu cara memurnikan pil. Su Tianmu mengangguk, kalau tidak, untuk apa dia bertanya tentang tempat alkimia? Sebenarnya masih seorang alkemis. Sensi memandang Su Tianmu dengan wajah penuh keterkejutan, tapi kemudian perlahan-lahan memudar. Pada hal-hal itu, ia juga bisa memurnikan ramuan kelas 3, ingin naik ke kelas 4, tapi juga harus menambahkan beberapa ramuan inti untuk melakukannya. Tapi alkemis kelas 3 pada usia ini cukup menakutkan. Di sana, aku akan mengantarmu ke sana. Istana Akademi Qingqi memiliki aula akademi dan Tao yang didedikasikan untuk alkimia, di mana orang juga bisa belajar seni alkimia. Setelah memasuki aula pembelajaran dan Tao, dia menghabiskan 50 kredit untuk mendapatkan ruang alkimia yang bagus dan mulai memurnikan pil. Kakak senior Sen, saat pilnya sudah disempurnakan nanti, aku akan memberimu 1. Melihat Su Tianmu menutup pintu di belakangnya, Sensi menganggukkan kepalanya sebelum dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan, apa gunanya baginya untuk mengambil obat mujarab kelas 3. Namun pada akhirnya, itu adalah niat baik Su Tianmu, jadi tetap saja tidak bisa ditolak. Di matanya, dia hanya memperlakukan Su Tianmu sebagai adik laki-laki. Bosan dengan kemalasan, Sensi hanya berkeliaran, dan sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia melihat ke depan dengan ekspresi terkejut. Kai Kangwen, bagaimana dia bisa sampai di sini? Dia juga tahu cara memurnikan pil. Hanya untuk melihat Kai Kangwen mengikuti beberapa alkemis yang berkeliaran di sana, wajah Sensi tampak bingung. Aula pembelajaran dan Tao tidak menjual pil, tidak peduli apa yang Anda beli. Aula pertukaran pembelajaran dapat diselesaikan, mungkinkah Kai Kangwen juga seorang alkemis, sama seperti Su Tianmu? Dan Tao kerajaan Changlan sudah kuat sejauh ini. Apakah sudah sampai pada titik di mana sembarang orang adalah seorang alkemis? Saudari Sen, Kai Kangwen mengikuti beberapa alkemis dan berjalan ke sini, melihat Sensi. Kai Kangwen terkejut dan berkata, dengan menoleh, dia tersenyum tipis dan menegakkan punggungnya dengan wajah bangga. Saudari akademis Sen, ini adalah kebanggaan surgawi keluarga Kai saya sebelumnya, semuanya adalah jenius alkimia. Keluarga Kai mereka, sebagai keluarga berusia 100 tahun, telah mengekspor beberapa kebanggaan surgawi selama bertahun-tahun, dengan beberapa dari mereka tinggal di akademi dan yang lainnya pergi ke klan-klan besar. Dengan cara yang sama, klan Hua, keluarga Su, keluarga Gu dan beberapa keluarga bermarga rendah, juga memiliki kebanggaan surgawi di istana akademik atau klan-klan besar. Klan bermarga rendah tersebut bahkan jika keluarga tersebut dihancurkan masih bisa eksis di klan Hua setiap saat. Sebagian besar alasannya adalah karena ada orang yang lebih tinggi, dan akan lebih baik jika mereka berhasil mencapai masa-masa istana akademik. Sensi mengangguk sedikit, memang begitu, tetapi tidak terlalu peduli. Beberapa alkemis itu juga memiliki wajah yang bangga, lubang hidung mereka menghadap ke langit, tetapi melihat Sensi tidak terlalu memperhatikan mereka, mereka semua kesal. Kakak senior Sen, apa yang kamu lakukan di sini? Kai Kangwen juga sedikit kesal, tetapi berpikir bahwa latar belakang Sensi tidak sederhana, dia terus bertanya dengan senyum tipis. Menunggu seseorang. Menunggu siapa? Kai Kangwen melihat ke ruang alkimia di samping dan bertanya dengan heran. Su Tianmu. Dia memurnikan pil di dalam. Kai Kangwen melihat ke ruang alkimia sekali lagi, lalu dia senang, itu benar-benar jalan yang sempit. Beberapa saudara klan, Su Tianmu ini adalah pelakunya yang menghancurkan klan kita. Kai Kangwen segera berkata kepada beberapa alkemis itu, kata-katanya dipenuhi dengan kebencian. Ketika beberapa alkemis itu mendengar itu, tatapan mereka langsung menjadi dingin, dan permusuhan muncul di wajah mereka. Apa yang Anda inginkan? Melihat beberapa alkemis itu tidak terlihat baik, Sensi segera menenggelamkan wajahnya dan meraung.
Aula studi dan tahu bukanlah tempat bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Di sini, seperti biasa, Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Beberapa alkemis itu menatap muram ke arah Sensi. Mereka memiliki status bangsawan, dan mereka berani memperingatkan mereka. Sensi, kamu beritahu anak mengkel itu, alkimia, tidak sembarang kucing atau antek bisa di alkimia. Saya harap ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Lain kali, jika dia berani datang ke aula pembelajaran dan tahu, kakinya akan dipatahkan. Kalian, Sensi sangat marah sehingga dia mengatupkan gigi peraknya. Atas dasar keterampilan dan superiornya, dia bisa menjadi tidak bermoral. Tetapi status seorang alkemis memang tinggi, dan status alkemis kelas tinggi dan kelas rendah juga sangat berbeda. Bahkan jika mereka mematahkan mulut mereka, dia hanya bisa bertahan. Untuk mengetahui bahwa para alkemis di sini dapat memasuki klan besar kapan saja, itu hanya perbedaan antara kepala ayam dan ekor burung phoenix. Dan beberapa alkemis ini, mereka semua seumuran dengan Kai Kangwen, atau bahkan sedikit lebih muda, karena mereka semua memasuki akademi lebih awal dengan bakat alkimia mereka, dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Kangwen, pergilah. Beberapa alkemis itu mendengus sombong dan melambaikan lengan baju mereka untuk pergi. Kai Kangwen dengan bangga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia melenggang pergi meninggalkan mereka. Wajah Sensi tetap muram saat dia melirik ruang alkimia di belakangnya dan berjalan kembali, mencegah Kai Kangwen dan yang lainnya membuat masalah lagi. Setelah menjaga ruangan itu sepanjang hari, Sensi melirik ke arah depan kiri dan wajahnya tenggelam. Mengapa mereka ada di sini lagi? Melihat Kai Kangwen dan yang lainnya datang, hati Sensi sangat jijai. Dia membenci orang-orang seperti ini yang berpuas diri dan superior ketika mereka memiliki sedikit kemampuan, yang mana di dalam istana akademi yang bukan kebanggaan Surgawi. Lihatlah Sutianmu, betapa rendah hatinya dia, tidak pernah melihat orang dengan hidung menengadah ke atas. Makhluk itu belum keluar. Kai Kangwen berjalan dengan angkuh ke arah Sensi dan berbicara dari sudut matanya. Dalam 2 hari terakhir, dia telah mengikuti saudara-saudara klan alkemis ini, dan dia langsung terkenal, dan semua peserta pelatihan terkagum-kagum saat melihat mereka. Dari semua kebanggaan Surgawi yang telah diekspor kerajaan Changlan keluar selama bertahun-tahun, klan Kai merekalah yang memiliki alkemis terbanyak. Tatapan Sensi menjadi dingin saat dia dengan dingin menegur, sebaiknya kamu berbicara dengan mulut yang lebih bersih. Ho, aku ingin kau mengajari murid-murid keluarga Kai cara berbicara. Seorang alkemis dari keluarga Kai membuka mulutnya dengan dingin dan bangga. Kai Kangwen bukanlah seorang alkemis dan mungkin masih takut pada Sensi untuk beberapa saat, tetapi mereka tidak takut pada mereka sebagai alkemis jenius. Sudah sehari, benda itu masih belum selesai memurnikan pilnya. Menempati ruang alkimia yang begitu bagus, tapi memurnikan pil bermutu rendah di dalamnya, membuang-buang sumber daya. Cepat dan suruh dia keluar. Kalian jangan bertindak terlalu jauh. Sensi sangat marah dan mengoceh, menggertak orang terlalu banyak. Jadi bagaimana jika itu terlalu berlebihan? Saya seorang alkemis kelas 4, Sensi, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Sensi, aku berdiri di sini. Apakah kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku? Melihat beberapa orang yang sombong dan ekstrim, Sensi sangat marah sehingga paru-parunya hampir meleduk. Gigi peraknya terkatup dengan keras, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat memulai konflik dengan kelompok alkemis ini. Terutama di sini, di aula studi dan Tao, bergerak berarti menderita kerugian, bahkan sampai tidak ada jalan untuk kembali. Enyahlah. Seorang alkemis naik dan mendorong Sensi pergi dengan satu tangan. Mereka telah menunggu selama 1 hari. Mereka tidak sabar untuk menemukan Sutianmu dalam masalah dan membalas dendam atas pemusnahan klan mereka. Menunggu hari ini lebih untuk mengatasi hal di atas, agak sulit untuk mengatakan dan memperhitungkan jika Sutianmu baru saja masuk dan mereka membuat masalah. Tetapi 1 hari penuh telah berlalu, jadi mereka dapat mengatakan bahwa Sutianmu bersembunyi di dalam, secara paksa menduduki sumber daya aula pembelajaran dan Tao. Dia mendorongnya begitu keras sehingga Sensi menderita kesakitan dan tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang kalian inginkan? Kalian bertindak terlalu jauh. Hentikan. Melihat alkemis itu ingin membuka paksa pintu ruang alkimia,
Sensi tidak peduli dengan rasa sakit di bahunya dan dengan sopan meraung untuk menghentikannya. Hentikan dia. Jika dia berani bergerak, beritahu dekan akademi kelas A bahwa dia menggertak alkemis. Setelah alkemis itu selesai berbicara, dia melirik Sensi dengan jijai dan terus membuka pintu kamar. Sensi, kamu harus berpikir jernih. Kamu benar-benar ingin melawan kami. Sensi bergegas dan dihentikan oleh beberapa alkemis lain, menatapnya dengan ejekan suram. Apakah Anda sudah memikirkan dengan jernih tentang konsekuensi melawan mereka? Jangan khawatir, kami tidak akan mengambil nyawanya. Kami hanya akan memberinya sedikit kepahitan untuk dimakan. Kata-kata ini mereka benar-benar tidak berbohong, belum lagi aturan istana akademi, hanya karena Su Tianmu adalah seorang alkemis. Tidak mungkin bagi mereka untuk membuat Su Tianmu terbunuh. Lagi pula, ketika sampai di tempat ini, dendong keluarga tidak dapat dibawa keluar untuk membicarakan berbagai hal. Tapi mereka semua adalah alkemis kelas 4, cukup untuk memberi Su Tianmu sedikit penderitaan dan masih belum harus menanggung konsekuensi apapun. Ini adalah keuntungan dari seorang alkemis senior, dan itu adalah konsep yang sama dengan kehebatan seorang pejabat. Bang! Alkemis di pintu ruang alkimia meledupkan tinjunya di pintu ruangan, ingin mengganggu alkimia Su Tianmu terlebih dahulu, sehingga Su Tianmu akan mengalami serangan balik di tengah-tengah alkimia. Berderit. Tanpa menunggunya mendaratkan pukulan kedua, pintu besi itu bergerak dan perlahan-lahan terbuka. Mengganggu alkimia? Apa kau tahu apa pelanggarannya? Suara sedingin es Su Tianmu terdengar. Mengganggu alkimia seorang alkemis adalah hal yang tabu dan dosa besar. Gerakan tangan alkemis itu berhenti. Mendengar suara Su Tianmu, dia tertawa dingin, akhirnya mau keluar. Saat dia menunggu Su Tianmu keluar, aroma dan tercium, dan hatinya terkejut dengan baunya. Ini adalah, pada saat itu, ia sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah tinju datang ke arah wajahnya, dan tanpa pertahanan apapun, ia dipukul dan langsung terlempar. Saudara Jing, beberapa orang Kai Kangwen berseru kaget melihat pemandangan itu dan bergegas untuk membantu Kai Jing berdiri, hanya untuk melihat bahwa wajahnya berlumuran darah dan hidungnya langsung runtuh. Pukulan yang mengeringkan batang hidungnya. Su Tianmu, kamu mencari kematian. Melihat keadaan Kai Jing yang menyedihkan, beberapa orang menjadi sangat marah, dan Kai Kangwen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas untuk menyerang Su Tianmu. Berhenti, Sensi berseru kaget melihat pemandangan itu dan buru-buru bergegas untuk menghentikannya. Kai Kangwen, kamu berani melawan seorang alkemis. Su Tianmu keluar dari ruang alkimia dan diam-diam menatap Kai Kangwen yang bergegas ke arahnya, tatapannya sangat tajam. Jangan lupa, di mana ini? Mendengar ini, Kai Kangwen langsung sadar dan buru-buru menghentikan badannya, membuat gerakan melawan seorang alkemis di aula studi dan tahu adalah pelanggaran berat. Sensi bergegas ke depan Su Tianmu, melihat Kai Kangwen dengan bijaksana berhenti, dia menghela nafas lega, dengan kultivasi Su Tianmu di tingkat 1 alam Tongtian, sama sekali tidak mungkin untuk menahan serangan tingkat 6 alam Tongtian. Melihat Kai Kangwen terpana oleh Su Tianmu, ketiga alkemis dari keluarga Kai itu bahkan lebih marah. Alkemis kelas 2 yang kecil, paling banyak alkemis kelas 3, juga berani begitu sombong. Dia tidak bisa bergerak padamu, kami selalu bisa. Berani memukul alkemis kelas 4, Su Tianmu, kamu sia-sia hari ini. Setelah memberi Kai Jing pil penyembuh, ketiga alkemis itu berjalan menuju Su Tianmu dengan wajah penuh permusuhan, langsung memamerkan senjata mereka. Alkemis kelas 4, Ho, Su Tianmu mendengar tawa, dengan jijai melirik Kai Jing, dengan samar melontarkan dua kata, kutu kupret. Kutu kupret, kaki ketiga orang itu tersentak, dan kemudian mereka sangat marah, beraninya mereka mempermalukan anggota klan mereka dan menyebut seorang alkemis kelas 4 sebagai kutu kupret. Jangan salah paham, aku tidak memarahinya. Ketiganya tertawa dingin, jelaskan. Apakah menjelaskan itu berguna? Aku mengatakan bahwa kalian semua adalah kutu kupret. Su Tianmu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dengan sikap paling merendahkan, dia mencemooh semua orang di Kai Jing. Dia tidak sombong, tapi untuk menjadi sombong, tidak ada yang sebanding. Itu semua kutu kupret. Keempat orang Kai Kangwen membeku, bahkan Sensi sangat terkejut sehingga dia berbalik untuk melihat Su Tianmu.
ini bukan lagi masalah keberanian, ini benar-benar gila. Seberapa besar keberanian yang harus dimiliki untuk bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Bahkan seorang alkemis kelas 6 pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu benar-benar mencari kematian. Kematian akan datang. Di saat berikutnya, ketiga alkemis itu secara mengejutkan sangat marah dan meraung saat mereka langsung membunuh Su Tianmu. Bergeraklah melawanku, apakah kalian sudah memikirkannya? Su Tianmu tampak besar dan minum dengan dingin. Ketiga orang itu langsung memperlakukannya seolah-olah mereka tidak mendengar, semuanya sangat dipermalukan, tidak peduli apa alasannya, tidak ada cara untuk menghentikan mereka untuk bergerak. Sensi diam-diam menghela nafas dalam hatinya, sepertinya dia harus bergerak. Untungnya, budidaya alkemis tidak terlalu kuat, kekuatan tiga alkemis keluarga Kai hanya melayang di tepi tengah alam Tongtian, jika tidak, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Kakak senior Sen, biarkan mereka melakukannya, jika mereka berani menyentuhku, itu adalah pelanggaran berat. Su Tianmu membuka mulutnya dengan nada netral. Dan dengan kata-kata ini, Sensi langsung mengabaikannya. Dia benar-benar tidak bisa melihat di mana tulang punggung Su Tianmu berada. Jika dia tidak bergerak untuk menghentikan mereka, Su Tianmu akan dibongkar oleh ketiga orang ini. Saat dia bergerak, hidung Sensi berkerut, dan aroma aneh datang dari belakangnya, dan hanya dengan menciumnya sedikit, dia menjadi segar kembali. Aroma dan ini, aroma dan ini. Ketiga alkemis dari klan Kai juga semua mendeteksi aroma dan yang tidak biasa, dan semuanya terkejut, menoleh untuk melihat satu sama lain, semuanya buru-buru menghentikan tangan mereka dan dengan hati-hati mencium aroma dan. Ini adalah aroma dan dari pil kelas 5. Aroma itu menguar dari ruangan di belakangnya. Mereka bertiga melihat ke ruang alkimia di belakang Su Tianmu dan menghirup udara sejuk dengan ngeri. Perlahan-lahan, mereka bertiga mengalihkan pandangan mereka ke Su Tianmu, simpul di tenggorokan mereka bergulir dengan susah payah, ragu-ragu untuk menelan seteguk air, dan kengerian di hati mereka, seperti gelombang yang mengejutkan, terus melonjak. Aroma dan ini cukup untuk membuktikan bahwa Su Tianmu adalah seorang alkemis kelas 5. Kamu. Satu orang membuka mulutnya, tetapi lidahnya terasa seperti melengkung, bagaimana mungkin dia tidak bisa berkata apa-apa. Sensi memandang Su Tianmu dan sangat terkejut sehingga seluruh badannya tercengang di sana, mulutnya terbuka dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia benar-benar hanya berpikir bahwa apa yang telah dimurnikan Su Tianmu adalah ramuan kelas 2, paling banter kelas 3, tetapi sekarang dia diberitahu bahwa itu adalah ramuan kelas 5 yang telah dimurnikan, dan telah berhasil dimurnikan. Seorang alkemis kelas 5 yang berusia kurang dari 20 tahun, pasti dunia ini sudah gila. Apa yang baru saja kamu sempurnakan adalah ramuan kelas 5. Kamu adalah seorang alkemis kelas 5. Setelah beberapa saat, seorang alkemis dari klan Kai terengah-engah dan membuka mulutnya. Alkemis jenius muda seperti itu sama sekali tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Tidak perlu dipertanyakan lagi, saya. Su Tianmu membuka mulutnya dengan cuek, dengan sikap arogan yang lebih dari apa yang baru saja dimiliki oleh beberapa orang dari keluarga Kai. Dibandingkan dengan beberapa orang dari keluarga Kai ini, dia benar-benar memiliki modal untuk berbangga hati. Miso, melihat pengakuan Su Tianmu, ketiga alkemis itu langsung mundur karena terkejut, dan Kai Kangwen bahkan merasakan kakinya lemas. Dia tahu bahwa Su Tianmu adalah seorang alkemis ketika dia berada di klan Hua, tetapi dia selalu berpikir bahwa alkemisnya tidak tinggi, dan banyak orang juga meragukan kemampuan medis Su Tianmu. Bagaimanapun juga, sangat sedikit orang yang pernah melihatnya, dan dia bahkan tidak pernah memikirkannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Su Tianmu jauh lebih dari sekedar rumor, dan bahkan lebih menakutkan. Kakak senior Sen, apa pelanggarannya menyerang seorang alkemis kelas 5? Badan mungil Sensi bergetar, menelan ludahnya sebelum sedikit menenangkan pikirannya, menoleh untuk melihat beberapa orang dari keluarga Kai yang wajahnya mulai memutih, dan perlahan membuka mulutnya, menyerang dan menghina seorang alkemis kelas 5, yang menolak untuk bertobat, merupakan pelanggaran berat. Mereka yang dengan tulus bertobat, juga harus dihukum berat. Setelah mendengar kata-kata Sensi, kaki ketiga alkemis itu juga menjadi lunak, dan Kai Kangwen hampir jatuh ke tanah. Dia tidak memiliki kesombongan kebanggaan surgawi pada saat ini,
karena dia sangat memahami apa artinya menjadi alkemis remaja kelas 5. Melihat status seorang alkemis agung di kerajaan Changlan, orang dapat membayangkan bahwa tidak peduli seberapa besar kemarahan surgawi yang dia lakukan, tidak ada yang berani menghakiminya, dan dia akan dapat memiliki status yang sangat tinggi di klan Hua juga. Di Istana Akademi, di mata kultivator alam ekstrim surgawi, seorang alkemis kelas 5 atau tidak sama sekali, tetapi mereka hanya berada di alam Tongtian, hanya alkemis kelas 4, bagaimana mereka bisa bertarung dengan alkemis kelas 5? Yang terpenting, ini adalah Istana Akademi dan Tao. Kai Jing di kejauhan, yang baru saja dengan paksa duduk, ingin membalas dendong, melihat situasi ini, dan langsung memutar matanya dan jatuh kembali ke tanah, berpura-pura mati. Mereka mengutukmu dan memukulimu, kan? Cahaya dingin meleduk di mata Su Tianmu dan bertanya. Sensi terdiam sejenak, apakah ini untuk menemukan keadilan baginya? Kemarilah. Su Tianmu memberi isyarat kepada 3 orang keluarga Kai, badan ketiga orang itu gemetar dan gemetar, mereka tidak berani lari hanya akan mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius. Begitu Su Tianmu menikam dekan atau bahkan pihak Istana Master, itu sudah cukup untuk mengeksekusi mereka. Tampar mulutmu sendiri. Su Tianmu membuka mulutnya dengan ringan, tapi itu menyebabkan 3 alkemis klan Kai menatap dengan tajam. Penghinaan total. Apa? Tidak bisa bergerak. Melihat mereka ragu-ragu untuk bergerak, mata Su Tianmu sedikit menyipit, dan seberkas dingin melintas. Saat kalian sombong sebelumnya, nyali kalian tidak sekecil ini. Meskipun dia berada di dalam memurnikan pil, dia tahu persis apa yang terjadi di luar. Kelima Kai Kangwen menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak Sensi, seorang wanita. Lalu dia juga menggunakan kekuatannya untuk menggertak mereka, jadi dia akan membiarkan mereka mengalami bagaimana rasanya diganggu. Mereka bertiga terlihat terkejut, mereka semua tahu. Bagaimana mereka bisa tahu melalui pintu besi setebal itu. Tetapi ketika mereka memikirkan Su Tianmu sebagai alkemis kelas 5, mereka terdiam. Sepertinya kalian ingin aku yang melakukannya. Su Tianmu melanjutkan, mencekik lengan bajunya, sepertinya dia diminta untuk datang dan mengendurkan otot-ototnya. Mereka bertiga tersentak dan buru-buru menggelengkan kepala, lebih baik mereka melakukannya sendiri, setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan sisa-sisa wajah mereka. Hanya saja, jangan ganggu kalian untuk datang dan melakukannya sendiri, lebih baik kita lakukan sendiri. Seorang alkemis membuka mulutnya dengan penuh harap, memaksa dirinya untuk menahan penghinaan, mengangkat tangannya dan mulai menamparkan dirinya sendiri. Apakah kalian tidak makan? Su Tianmu mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Gerakan ketiga orang itu membeku, mengertakkan gigi dan harus meningkatkan kekuatan mereka, dengan keras menamparkan diri mereka sendiri, penghinaan di hati mereka semakin besar. Kai Kangwen melihat ketiga orang itu menamparkan diri mereka sendiri, sudut matanya bergerak-gerak, dan ketika dia melihat Su Tianmu menatapnya, dia langsung terkejut. Aku tidak bergerak padamu, aku berhenti tepat waktu, kamu paling bisa menghukumku karena tidak sopan. Buru-buru mengangkat tangannya untuk permisi, hari ini dia benar-benar mengakui kekalahan, tetapi dia tidak ingin menjadi seperti beberapa anggota klan itu, menamparkan dirinya sendiri di sini. Mata Su Tianmu bersinar dengan aura dingin, memang benar Anda hanya bisa menyembuhkan dosa ketidakhormatan, tapi itu masih cukup bagi Anda untuk minum sepanci. Berlutut, bersujud sampai aku puas. Kalian, kipaskan sampai Nona Sen puas, kalian hanya bisa berhenti saat dia bilang berhenti. Keempat orang Kai Kangwen semuanya berkaca-kaca, jika ini tidak memuaskan, bukankah mereka harus terus bersujud dan mengipasi? Tapi bertemu dengan tatapan dingin Su Tianmu, keempatnya hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan demi nyawa mereka. Kai Kangwen, kamu kutu kupret. Kenapa kamu tidak mengetahuinya lebih awal? Ketiga alkemis itu melukai Kai Kangwen dengan parah, semuanya membencinya di dalam hati. Jika Kai Kangwen memeriksa sedikit lebih jelas, mereka tidak perlu menanggung dosa ini. Apakah kamu masih ingin berbaring di tanah dan berpura-pura mati? Su Tianmu menoleh ke arah Kai Jing yang terbaring di tanah dan langsung menghunus pedangnya dan berjalan mendekat. Pikirkan Anda bisa kabur dengan berpura-pura mati. Delusi.
Dalam perjalanannya menuju Keijing, langkah kaki Su Tianmu terhenti dan dia melihat ke arah Kai Kangwen, masih menolak untuk berlutut. Aku bisa, sekarang juga, membunuhmu. Kai Kangwen bergidik, mengertakkan gigi, dia hanya bisa pasrah pada takdirnya, perlahan-lahan berlutut dan mulai bersujud. Di tengah suara sujud yang teredam, Su Tianmu terus berjalan menuju Keijing. Suara sujud, pukulan di wajah, dan langkah kaki terus bergema, menyebabkan jantung Keijing berdegup kencang tanpa henti, tetapi dia masih berpura-pura mati dan menolak untuk bangun bahkan ketika dia merasakan aura pembunuh sedingin es dari Su Tianmu. Yin, baru setelah bilah pedang berputar dan suara nyanyian pedang terdengar, Keijing benar-benar berhenti berpura-pura dan buru-buru berguling. Aku akan mencambuk diriku sendiri, aku akan mencambuk diriku sendiri. Melihat Su Tianmu yang sudah mengangkat pedangnya untuk menebas, hati Keijing berdebar-debar saat dia buru-buru menamparkan dirinya sendiri. Orang gila ini, benar-benar berencana untuk membunuhnya. Di tengah-tengah menamparkan diri sendiri, Keijing tidak hanya merasa dipermalukan, tetapi juga tercekik, dia semua dipatahkan oleh hidung Su Tianmu, tetapi dia masih harus menamparkan diri sendiri setelah menerima pukulan, sebuah kerugian besar. Melihat Keijing dengan jujur memukul diri sendiri, Su Tianmu sebelum meletakkan pedangnya, berbalik dan berjalan ke sisi Sensi. Kakak senior Sen, tidak perlu terburu-buru, luangkan waktumu. Kapanpun kamu merasa lega, maka meraunglah berhenti. Sensi telah menatap kosong pemandangan ini, dan hanya setelah mendengar kata-kata Su Tianmu dia menoleh untuk menatapnya, kulitnya perlahan menjadi rumit, dan hatinya semakin bercampur aduk. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang bisa memberinya rasa aman sebenarnya adalah seorang remaja yang beberapa tahun lebih muda darinya dan yang kekuatannya masih lebih lemah darinya. Apa yang kamu lakukan? Langkah kaki seorang pria parubaya terdengar saat dia melewati jalan ini. Wajahnya berubah saat melihat pemandangan ini, dan dia segera bergegas dengan wajah cemberut, meraung. Tuan Sundan, keempat orang Keijing membeku saat melihat pria parubaya itu. Pertama-tama mereka merasa malu, dan kemudian mata mereka berbinar-binar dengan air mata berlinang. Penyelamat, penyelamat. Apakah saya menyuruh kalian untuk berhenti? Su Tianmu melirik pria parubaya itu dan berkata dengan suara dingin kepada Kai Kangwen dan yang lainnya. Siapapun yang datang, tidak bisa menyelamatkan kalian. Keempat alkemis keluarga Kai melirik Su Tianmu dan dengan dingin mendengus Jijai, tahukah Anda siapa ini? Seorang alkemis kelas 5, dan kelas 5 teratas. Tidak hanya itu, usia Sun dan Si sama dengan penampilannya, dia baru berusia 50-an, di masa depan, menjadi alkemis kelas 6 tidak menjadi masalah, kelas 7 dimungkinkan. Alkemis dengan potensi tak terbatas seperti ini ada di sini, dan dia masih tidak bisa menyembuhkanmu. Dia menyuruh kalian menamparkan mulut kalian dan berlutut untuk bersujud. Master Sun dan melirik Su Tianmu dan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak tahu bagaimana seorang remaja berusia kurang dari 20 tahun memiliki kemampuan untuk membuat 4 alkemis menamparkan mulut mereka dan membuat satu berlutut dan bersujud. Tapi tidak peduli bagaimana Su Tianmu melakukannya, masalah ini membuatnya sangat tidak bahagia. Ini tidak membuat Keijing dan yang lainnya menamparkan mulut mereka, ini menamparkan wajah aula belajar dan tahu mereka. Keijing dan mereka berlima mengertakkan gigi dan menganggukkan kepala, meskipun mereka sangat tidak ingin mengakuinya. Alis Guru Sun dan menegang saat dia menatap Su Tianmu dan tatapannya menjadi sedingin es, berani menghakimi dan menghukum seseorang dari aula belajar dan tahu mereka, beraninya kau. Apa yang sedang terjadi? Dengan kuat menahan keinginan untuk membentak Su Tianmu, dia dengan dingin bertanya. Keijing ragu-ragu sejenak sebelum menceritakan masalah ini, di mulutnya mereka menjadi demi aula akademik dan tahu. Itu semua adalah kesalahpahaman, hubungan dengan praktik langsung berulang kali diremehkan. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia berkata, ada satu hal yang tidak pernah bisa dia pahami, dan itu adalah bahwa Su Tianmu adalah seorang alkemis kelas 5. Obat mujarab kelas 5, alkemis kelas 5. Ketika Guru Sun dan mengetahui bahwa Su Tianmu telah memurnikan pil kelas 5 dan merupakan seorang alkemis kelas 5, dia sangat terkejut sehingga dia langsung menahan napas, menoleh untuk melihat Su Tianmu, dan menghirup seteguk udara sejuk. Benar-benar seorang alkemis kelas 5 yang masih muda. Baru berusia kurang dari 20 tahun, dan alkemisnya sangat kuat,
bakat dan potensinya telah mencapai titik yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Terampil dalam bertempat tinggal, Sun dan Si tidak dapat menerimanya dan tidak dapat mempercayainya, menyimpulkan dalam hatinya bahwa Su Tianmu adalah seorang residen alkemis, dan tidak mungkin ada seorang alkemis kelas 5 yang begitu muda. Yang mulia, mereka hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua orang, tidak perlu seperti ini, bukan? Tuan Sun dan mendapatkan kembali ketenangannya, mengangkat tangannya dan dengan santai melengkungkan tangannya ke arah Su Tianmu, dan membuka mulutnya dengan cara yang asin, ingin menutupi ini dengan kalimat sederhana. Membuat kesalahan yang dilakukan semua orang. Su Tianmu jengkel dengan kata-kata ini, setelah hidup sampai usia ini, benar-benar semakin dia hidup, semakin tidak tahu malu dia menjadi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka hanya meraung dengan suara kecil dan membuat gerakan untuk menghalangi mereka? Bahkan jika Anda tidak melihatnya, Anda seharusnya menggunakan otak Anda untuk memikirkannya. Wajah Tuan Sun dan tenggelam, jadi bagaimana jika masalahnya lebih serius dari apa yang mereka katakan dari mulut mereka? Sulit dipercaya bahwa dia bahkan tidak berada di pihak Anda. Yang mulia, dengan mengesampingkan fakta-fakta, mungkinkah Anda sama sekali tidak bersalah dalam masalah ini? Su Tianmu terkejut mendengar ini, bagaimana kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulut orang seperti Anda? Mengesampingkan fakta, apakah Anda masih berbicara tentang perasaan? Berbicara tentang perasaan, kamu lebih baik berbicara dengan ayahmu, aku bukan ayah mereka, tidak perlu memanjakan mereka. Kamu, Sun dan Si langsung marah dan wajahnya membiru, dia harus melawannya. Mereka sudah memukuli diri mereka sendiri seperti ini, mereka sudah tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan, apalagi yang kamu inginkan. Su Tianmu sangat marah sehingga dia tertawa dingin, ini benar-benar pertama kalinya dia mendengar kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Jika Anda tahu Anda salah dan Anda baik-baik saja, lalu untuk apa Anda membutuhkan pedang? Baiklah, saya bisa melepaskan mereka, dan masalah ini juga bisa dibiarkan begitu saja. Su Tianmu tiba-tiba melonggarkan mulutnya dan berjalan ke arah Sun dan Si dan berkata. Mendengar ini, wajah Sun dan Si tersenyum, ini benar, mereka yang tahu apa yang benar itu bijaksana. Kai Jing dan yang lainnya juga memasang senyum puas di wajah mereka, tahu bahwa mereka takut, bukan? Mereka tinggal di istana sekolah selama bertahun-tahun ini tidak sia-sia, kontak di seluruh istana sekolah. Bukan Anda nama keluarga Su yang bisa dibandingkan. Pah, dalam kilatan petir yang tiba-tiba, sebuah tamparan keras terdengar, yang secara langsung membutakan semua orang. Kelima orang Kai Jing tersentak dan memusatkan pandangan mereka pada wajahnya, hanya untuk melihat jejak telapak tangan merah darah di wajah Tuan Sun dan. Dia benar-benar berani memukul guru Sun dan. Rahang kelima orang itu ternganga saat mereka melihat Su Tianmu, sungguh keberanian yang mengerikan. Dia hanya kelas 5, beraninya dia memukul alkemis top kelas 5. Dia sudah selesai. Kemudian mereka menertawakan, Sun dan Si tidak seperti mereka sudah salah, keterampilan alkimia mereka tidak sebagus mereka, dan tidak apa-apa untuk dipukuli, tetapi Sun dan Si berbeda, Su Tianmu pasti akan membayar harganya. Sun dan Si membeku dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya yang panas, dengan tidak percaya menatap Su Tianmu, beraninya dia memukulnya. Hei, aku memukulmu, aku baru saja melakukan kesalahan yang dilakukan semua orang. Saat Sun dan Si hendak marah, Su Tianmu tiba-tiba membuka mulutnya. Kamu, Sun dan Si membeku sejenak, dan ketika dia sadar kembali, dia langsung marah, masih ada alasan untuk memukulnya. Sun dan Si, aku memukulmu, mengesampingkan fakta, bukankah kamu salah sama sekali? Dia masih bersalah. Sun dan Si langsung tertawa karena marah, sungguh tidak tahu malu. Dengar, aku juga telah melukai tanganku sendiri, dan membayar harga untuk kesalahanku, mari kita lepaskan ini. Su Tianmu meniup telapak tangannya dan merentangkan tangannya, dengan ringan meringkas masalahnya. Dan tanganmu terlukai. Setelah mendengar kata-kata ini, Master Sun dan sangat marah dan tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Kata-kata yang kuat, tidak tahu malu. Setelah mengutuk,
Sun dan Si tetapi menemukan Su Tianmu mencibir di sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, lalu dengan marah menegur, "Apa yang kamu tertawakan?" Tuan Sun Dan, yang bersikap tegas dan tidak tahu malu. Su Tianmu dengan dingin menegur dan menoleh untuk melihat 5 orang Kai Kang Wen dengan sekejap. "Jika Anda begitu temperamental, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta saya memaafkan mereka?" Kamu, Sun dan Si sekali lagi sangat marah, dan pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa Su Tianmu membalas apa yang baru saja dia lakukan padanya, dan dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk berurusan dengan Su Tianmu lagi. Jika tidak, Su Tianmu masih dapat menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya. Jika dia mengejar Su Tianmu lagi, Su Tianmu pasti akan mengejar Kai Jing dan yang lainnya. Dia hanya seorang alkemis top kelas 5, tidak sampai menutupi langit dengan satu tangan. Lagi pula, jangan lupa bahwa Su Tianmu juga seorang alkemis kelas 5. Baiklah, Su Tianmu, anggap dirimu kejam kali ini, gunungnya tinggi dan airnya panjang, kita akan selalu bertemu lagi di masa depan. Tuan Sun Dan dengan dingin mendengus dan melambaikan lengan bajunya, dia hanya bisa menghentikannya, dia tidak bisa menerima tamparan ini dengan sia-sia, dia harus menyelamatkan Kai Jing dan yang lainnya terlebih dahulu. Sekelompok kutu kupret, berjalan ke depan Kai Jing 5 orang, langkah kaki Sun dan Si tersentak, seteguk kemarahan yang buruk tidak bisa ditelan, setelah melirik mereka sekilas, langsung menghadiahi 5 orang itu mulut besar. Masih belum bergulir, setelah memukul dan mengutuk, Sun dan Si pergi dengan marah. Kai Jing 5 orang menutupi wajah mereka dan tidak berani mengatakan apa-apa, berkepala kelabu dan mengikuti. Su Tianmu, terima kasih. Setelah mereka pergi, Sen Si menatap Su Tianmu dengan ekspresi yang rumit, bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berterima kasih. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan tidak peduli, ini semua yang harus saya lakukan, saya juga harus berterima kasih kepada kakak senior Sen karena telah menjaga kelulusan saya. Sen Si tersenyum tipis dan juga menggelengkan kepalanya dengan ceroboh. Kemudian Su Tianmu membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol batu giok, menuangkan ramuan dan mengulurkannya ke Sen Si. Sen Si membeku saat melihat ramuan itu, mencium aroma ramuan yang segar, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdenyut. Ramuan kelas 5, berapa banyak kejutan yang bisa diberikannya. Dia tidak mengharapkan pil Su Tianmu sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar ingin mencoba pil yang telah disempurnakan oleh Su Tianmu secara pribadi. Obat mujarab ini disebut Jin Xuan Dan, yang mampu membantu seseorang untuk secara drastis meningkatkan kultivasinya di alam Tongtian, sebanding dengan obat mujarab kelas 6. Obat mujarab jadul seharusnya memiliki efek yang lebih baik daripada obat mujarab saat ini, sebanding dengan obat mujarab dengan tingkat yang lebih tinggi, itu semua adalah kerendahan hati. Sangat kuat, Sen Si membuka mulut kecilnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, ramuan kelas 5 memiliki efek yang begitu bagus. Itu sama sekali tidak pernah terdengar. Karena sifat khusus dari ramuan itu, Anda hanya bisa mengambil satu, kakak senior Sen. Su Tianmu menambahkan, bukannya dia bersikap picik, orang-orang saat ini pada dasarnya tidak dapat menahan energi ramuan jadul. Jin Xuan Dan dianggap sebagai salah satu dari sedikit ramuan jadul yang dapat digunakan oleh para pembudidaya modern, tetapi mereka hanya dapat menggunakan satu. Lebih dari satu dan Sen Si akan meleduk dan mati. Terima kasih. Sen Si menerima obat mujarab dan berterima kasih dengan senyum tipis. Dengan satu obat mujarab dia sudah puas, bagaimana dia berani berpikir sebanyak itu. Ayo kembali dan berkultivasi dulu. Su Tianmu mengangguk. Setelah meninggalkan aula belajar dan Tao, dia langsung berjalan menuju ruang tamu. Ketika mereka selesai memurnikan ramuan itu, setidaknya 1 hari lagi akan berlalu, dan setelah mereka menyelesaikan kultivasi mereka, mereka dapat langsung berangkat ke kota asap dan hujan. Apa yang baru saja terjadi tidak menimbulkan terlalu banyak riak di aula akademi dan Tao, karena satu hal, tidak banyak orang yang melihatnya, dan kedua, tidak mungkin Sun dan Si dan yang lainnya menceritakan hal yang memalukan seperti itu, dan terlebih lagi, tidak mungkin bagi mereka untuk pergi dan menciptakan momentum untuk Su Tianmu. Setelah tiba di kamarnya, Su Tianmu membuka botol giok dan menuangkan 4 Jin Xuan Dan darinya, sesuai dengan 4 urat nadi gelap. Saat pil turun, kekuatan halus larut di dalam badan, dengan gila-gilaan mempengaruhi meridian di badan.
Sudut mulut Su Tianmu sedikit terangkat, wajahnya penuh kenikmatan, perasaan inilah yang dia inginkan. Keesokan harinya, Su Tianmu membuka matanya, cahaya cemerlang menyala, mengangkat bahunya, hanya untuk mendengar suara yang tajam, badannya bebas. Puncak tingkat 1 alam Tong Tian sekarang, membunuh tingkat 3 alam Tong Tian bukanlah masalah besar. Su Tianmu mengepalkan tinjunya, sudut mulutnya terangkat, Grandmaster Wang benar-benar telah memberinya hadiah yang luar biasa, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menembus puncak alam Tong Tian hanya dalam 2 hari. Saatnya menjalankan misi. Mengambil slip giok misi, melihat hitungan mundur di atasnya dengan sisa waktu kurang dari 1 hari, dia bangkit dan pergi. Su Tianmu. Tepat setelah membuka pintu, dia melihat Sensi berdiri di luar menunggu lama, dan menyapanya dengan senyuman di wajahnya saat melihatnya. Su Tianmu melirik Sensi, melihatnya bercahaya. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Kakak perempuan senior Sen, sepertinya kultivasi Anda telah meningkat sedikit." Sensi mengangguk dengan gembira dan berterima kasih, "Saya juga harus berterima kasih atas pil itu. Sekarang saya hanya selangkah lagi dari tingkat ke-8 alam Tong Tian. Ayo cepat pergi, akan ada penundaan di jalan." Waktunya singkat, Su Tianmu tidak banyak bicara, mengangguk dan berangkat dengan Sensi. Pemula, setelah mereka berdua keluar dari istana sekolah Qingqi, mereka melihat seekor binatang iblis terbang merayap di depan pintu masuk istana sekolah, berkicau dengan keras dari waktu ke waktu. Di depan binatang iblis terbang itu, ada juga beberapa orang yang berdiri. Perjalanan dari istana sekolah ke kota asap dan hujan tidaklah singkat, jadi memiliki binatang iblis terbang untuk berjalan atas namamu akan jauh lebih mudah dan menghemat lebih banyak waktu. Sensi menjelaskan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang biaya selangit untuk menyewa binatang iblis terbang. Terakhir kali, Su Tianmu memberinya beberapa kredit tambahan, dan dia langsung membantu Su Tianmu dengan kredit untuk menyewa binatang iblis terbang. Beberapa orang itu adalah kebanggaan Siurgawi yang menjalankan misi bersama kami, dan mereka semua juga dari Akademi Kelas A. Tapi mereka tidak keluar dari kerajaan kecil, mereka semua penduduk lokal, sedikit sombong, ucapan mereka mungkin agak buruk, kamu tidak perlu mempermasalahkannya. Sensi mengingatkan bahwa dengan temperamen Su Tianmu, dia takut dia benar-benar tidak bisa menahan beberapa orang itu. Namun, kekuatan orang-orang itu setidaknya tingkat ke-6 dari alam Tong Tian, jadi masih tidak disarankan untuk memprovokasi mereka. Di Istana Akademi, pada dasarnya dibagi menjadi 2 kubu, satu adalah kebanggaan Siurgawi pilihan kerajaan kecil, dan yang lainnya adalah kebanggaan Siurgawi asli wilayah selatan perbatasan kuning. Kebanggaan penduduk asli selalu membanggakan, mereka tumbuh dengan menikmati sumber daya yang jauh melebihi kerajaan kecil, secara alami lebih unggul, kebanggaan kerajaan kecil terhadap istana pembelajaran, untuk bergabung dengan klan besar, dan bersama mereka untuk mengambil sumber daya, memadati ruang hidup mereka, yang menyebabkan kebanggaan penduduk asli lebih dari kebanggaan kerajaan kecil, dan bahkan keengganan. Su Tianmu tidak terlalu peduli, bangga atau tidak bangga tidak terlalu mempedulikannya, selama itu tidak memprovokasi dia. Saudari senior Sen, dari mana asalmu? Su Tianmu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Sensi selalu memperlakukan orang dengan ramah, berbicara tentang keadilan dan ketidakberpihakan, tidak sesuai dengan karakteristik para jenius pribumi dalam kata-katanya. Saya orang lokal. Sensi tersenyum dan tidak banyak bicara. Ada poin baik dan buruk dari kebanggaan Siurgawi asli, dia cukup menghargai kebanggaan Siurgawi yang berjuang dari tempat-tempat kecil. Sensi, sedang menunggumu. Siapa dia? 6 penduduk asli Siurgawi yang berdiri di depan binatang iblis terbang melihat Sensi datang dan menyapanya, dan ketika mereka melihat Su Tianmu, wajah mereka segera terangkat karena tidak senang. Dia juga akan menjalankan misi bersama kita. Belum genap 20 tahun, seberapa kuat kultivasinya? Sensi mengangguk, dan ke-6 orang itu menjadi semakin kesal. Tendang dia keluar, kita tidak akan membawa naga apapun. Di alam rahasia klan Hai, bahkan tahap tengah alam Tong Tian terjebak sampai mati di dalamnya, dia hanya mencari kematian jika dia pergi. Nak, jangan berpikir untuk memainkan kalkulus untuk mencampur adukan kredit, lebih baik kamu masuk akal dan mendapatkan dirimu kembali, jangan sampai kamu pergi dan membuat dirimu sendiri mati. Hati Sensi tenggelam, orang-orang ini benar-benar memiliki wajah seperti ini.
Su Tianmu baru saja akan membuka mulutnya, tapi Sensi meraihnya terlebih dahulu. Urus saja urusanmu sendiri, karena dia yang mengambil misi, bukan giliranmu untuk bertanggung jawab. Sensi, siapa dia bagimu? Apakah kamu akan sangat melindunginya? Wajah keenam orang itu tidak terlihat bagus, dan salah satu dari mereka memarahi. Bukan urusanmu siapa dia bagiku. Fakta bahwa Sensi selalu mempraktikkan keadilan dan ketidakberpihakan membuktikan bahwa dia adalah orang yang tangguh yang tidak akan pernah ambigu dalam apa yang dia katakan atau lakukan. Keenam orang itu dengan dingin menatap Su Tianmu, lalu berturut-turut mencibir. Nak, dari mana kamu berasal? Sangat pandai makan makanan lunak. Sensi, anak ini bahkan belum berusia 20 tahun, kan? Kamu benar-benar seperti sapi tua yang makan rumput muda. Jika saya tahu Anda pandai dalam hal ini, saya akan memperkenalkan saudara laki-laki klan saya kepada Anda sebelumnya. Tatapan Su Tianmu dingin, orang-orang ini jauh lebih bermulut kotor daripada kata-kata Sensi. Dentang, wajah Sensi tertutup embun beku, langsung menghunus pedangnya, berdebat dengan orang-orang ini hanya membuang-buang kata-kata, jika mereka tidak tutup mulut, maka mereka akan melakukannya. Sepertinya kalian tidak ingin menjalankan misi. Melihat bahwa Sensi akan bergerak dengan cepat, ekspresi keenam orang itu menegang, memikirkan misi yang harus mereka hentikan dengan mendengus dingin, tetapi mereka masih melirik Su Tianmu sekilas. Dengan kekuatannya ini, saat dia mencapai alam rahasia, jadilah baik. Berangkat, mereka berenam berbalik dan melompat ke binatang iblis terbang itu. Sensi menghela nafas lega dan menoleh untuk melihat Su Tianmu. Jangan repot-repot dengan mereka, misinya penting. Su Tianmu mengangguk sedikit, meningkatkan kekuatan jiwa Raja Abadi yang gila adalah yang paling penting. Ayo pergi, desir-desir, Fancy. Setelah mereka berdua melompat ke binatang iblis terbang, dengan raungan tinggi, binatang iblis terbang itu mengepakkan sayapnya, dan angin kencang menyapu dan membumbung tinggi ke langit. Hembusan angin bertiup seperti bilah tajam, dan 8 orang Su Tianmu semuanya melonjak ke atas baju besi astral mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Kecepatan per jam dari binatang iblis terbang itu mencapai 1.500 km, hanya sedikit lebih lambat dari tingkat ke-8 alam Tong Tian yang melaju dengan kecepatan penuh. Di atas binatang iblis terbang, Su Tianmu melihat ke bawah, melihat pemandangan yang luar biasa dan semua jenis bangunan megah, serta orang-orang kuat yang terus lewat, hatinya merasakan emosi. Kerajaan Changlan dan di sini, sama sekali tidak ada bandingannya. Pada saat yang sama, hatinya semakin merindukan dunia kecil yang kuat, dunia besar. 5 jam kemudian, rombongan akhirnya tiba di tempat tujuan. Su Tianmu membungkuk dan melihat ke kota di bawah. Dalam hal skala, kota asap dan hujan setidaknya 10 kali lebih besar dari Akademi Qingqi. Dalam hal luas, 3 kota besar kerajaan Changlan digabungkan hanya hampir tidak sebanding dengan kota asap hujan. Adapun asal mula kota asap dan hujan, baik asap maupun hujan tidak terlihat, jadi mungkin itu hanya agar terdengar bagus. Kadal, setelah 8 orang Su Tianmu melompat dari binatang iblis terbang itu berbalik dan terbang menjauh, dan akan datang untuk menjemput mereka ketika mereka menyelesaikan pencarian mereka. Untuk memasuki kota, seseorang harus membayar biaya masuk kota, sepotong kecil batu yuan kelas bawah untuk 1 orang. Sensi langsung membuang batu yuan kelas bawah, dan kemudian membawa Su Tianmu ke kota. Ke-6 orang itu dengan dingin menyapu sekilas dan tertawa dingin, itu benar-benar seekor sapi tua yang memakan rumput muda, mereka bahkan tidak membutuhkan anak itu untuk membayar biaya masuk kota. Memasuki kolam kota harus dilewati, tetapi setelah tiba di dalam kolam kota tidak ada batasan untuk terbang. 8 orang Su Tianmu langsung lepas landas di udara dengan sosok mereka dan terbang menuju keluarga Hai. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa anak itu terlihat sangat akrab? Sangat tidak berwajah, seharusnya menjadi tambahan baru. Seseorang dari kerajaan kecil, tentu saja. Ke-6 orang itu menatap Su Tianmu dan tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Wajah mereka tiba-tiba suram, mereka sebenarnya sedang dalam misi dengan seorang gelandangan, atau gelandangan dengan sedikit kekuatan, itu benar-benar sial. Sensi, dia adalah seseorang dari kerajaan kecil, kan? Seseorang mentransmisikan suaranya dan bertanya kepada Sensi. Sensi tidak menjawab, di matanya itu setara dengan default.
Mengorbankan diri sendiri, benar-benar melihat orang udik. Sungguh memalukan bagi kebanggaan Syurga wilayah selatan kita. Keenam orang itu menjadi semakin marah, dan jika bukan demi misi, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bertengkar. Kedelapan Sutianmu tidak tahu bahwa jauh sebelum mereka tiba di keluarga Hai, satu orang telah memimpin dan memasuki keluarga Hai. Seperempat jam kemudian, kedelapan orang itu tiba di sebuah kompleks megah yang mencakup area seluas 100 hektar, dan di dalamnya, ada segala macam bangunan perhiasan, sebanding dengan kota kecil, kota sejati di dalam kota. Ketika 8 orang Sutianmu mendarat di depan kompleks keluarga Hai, mereka melihat sekelompok orang keluar dengan langkah cepat. Salam untuk semua kebanggaan Syurgawi dari Istana Akademi. Seorang pria parubaya dengan pakaian brokat dan jubah dengan wajah agung memimpin kerumunan dengan tenang, dengan hangat mengepalkan tinjunya ke arah 8 orang Sutianmu. Dia adalah kepala keluarga Hai, Hai Tianqian. Tingkat kultivasi, puncak alam ekstrim Syurgawi. Para senior dan diaken di belakangnya semuanya berada di alam ekstrim Syurgawi. Ini adalah keluarga yang benar-benar hebat, klan Hua benar-benar tak tertandingi di depan keluarga Hai. Dan sementara klan yang kuat seperti mereka dapat secara langsung memilih murid untuk memasuki klan, tidak seperti Istana Akademi, mereka tidak memiliki banyak pilihan, dan juga rentan terhadap keterikatan yang lebih dalam dengan klan tertentu. Singkatnya, bergabung dengan klan besar atau tidak melalui Istana Akademi adalah berkah yang campur aduk. Terima kasih banyak untuk semua kebanggaan Syurgawi dari Istana Akademi yang telah datang untuk membantu. Hai Tianqian sangat kompeten dalam pekerjaannya dan dengan hangat menyapa 8 orang Sutianmu saat mereka masuk. Nyawa puluhan kebanggaan Syurgawi keluarga Hai dipertaruhkan, jadi dia harus penuh perhatian. Sekelompok orang berjalan selama hampir 2/4 jam hanya untuk berjalan ke lobi keluarga Hai. Ini masih waktu yang mereka habiskan di bawah kecepatan mereka. Setelah tiba di lobi, Hai Tianqian mengundang 8 orang Sutianmu untuk duduk dan membuka pintu langsung setelah melihat teh. Kalian semua kebanggaan Syurgawi telah bekerja keras sepanjang jalan, besok alam rahasia klan saya dibuka kembali, hari ini kalian semua beristirahatlah dengan baik di klan saya. Setelah mengatakan itu, Hai Tianqian melambaikan tangannya, dan 10 pelayan yang tampak cantik muncul, semuanya membawa nampan perak di tangan mereka, dan di atas nampan perak itu ada yuan si kelas menengah dan 1 botol batu giok. 8 orang Sutianmu tidak bisa membantu tetapi melihat keheranan melintas di wajah mereka, garis bawah dari keluarga besar berbeda, untuk keluar dengan begitu banyak hal baik, hanya parit. Terlihat juga bahwa batasan keluarga besar tidak sebanyak Istana Akademik, dan hal-hal baik lebih banyak berada di tangan mereka sendiri. Sensi dan mata mereka melonjak tak terkendali dengan panas yang mendesis, semua ini untuk mereka. Sulit bagi kalian semua Tianjiao sampai di sini, hal-hal ini. Hai Tian bertanya dan berbicara dengan lantang, hal-hal ini hanyalah makanan pembuka, selama mereka dapat membantu keluarga Hai mereka menyelamatkan Tianjiao, akan ada imbalan yang lebih besar lagi. Tuan keluarga Hai. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang kebanggaan Syurgawi Istana Akademi asli mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Hai Tianqian terdiam sejenak, lalu berhenti berbicara dan menunggu kata-kata selanjutnya. Kami telah datang dan pasti akan menyelamatkan banyak kebanggaan Syurgawi dari klan Anda. Dengan itu, kebanggaan Syurgawi ini berdiri dan mulai memperkenalkan dirinya dengan wajah penuh percaya diri. Nama saya Dong Heng, kekuatan saya berada di tingkat ke-9 alam Tongtian, dan tidak perlu waktu lama bagi saya untuk menerobos ke tingkat ke-10 alam Tongtian, setelah menyelidiki berbagai alam rahasia. Sensi menatap alis Dong Heng mengerutkan kening, pamer diri, apakah itu perlu? Hal yang harus didapat dan tidak akan berkurang. Hai Tianqian mendengarkan dengan hati yang juga tidak senang, tetapi masih mengangguk dengan penuh penghargaan, sikap yang tidak dia sukai, tetapi itu membuatnya sangat percaya diri. Keenam orang ini semuanya sama denganku, mereka semua adalah klan rakyat wilayah selatan, kekuatan bakat mereka sangat kuat, tingkat kultivasi mereka paling rendah di tingkat ke-6 alam Tongtian. Dan adik laki-laki ini bahkan lebih luar biasa. Itu adalah kebanggaan Syurgawi yang baru-baru ini dipilih oleh Istana Akademi, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dong Heng akhirnya memperkenalkan Sutianmu,
tetapi nadanya menjadi agak menakutkan. Seleksi. Seseorang dari kerajaan kecil. Hai Tianqian menatap Su Tianmu, matanya sedikit menyipit, penghinaan dan kekecewaan di matanya. Para eksekutif keluarga Hai yang duduk di lobi bahkan lebih tidak puas, dan tatapan mereka menjadi tidak baik saat mereka memandang Su Tianmu. Ada apa dengan Istana Akademi Qingqi? Bagaimana mereka membiarkan orang seperti ini mengambil misi? Sebelumnya mereka mengira bahwa Su Tianmu hanya dangkal muda dan memiliki kemampuan untuk menjaga wajahnya, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia benar-benar semuda ini, seorang gelandangan dari pedesaan yang miskin, keterampilan seperti apa yang bisa dia miliki, dan berapa banyak kultivasi yang bisa dia miliki pada usia ini. Membiarkan orang semacam ini mengambil misi itu sama saja dengan memperlakukan kehidupan kebanggaan surgawi keluarga Hai mereka sebagai permainan anak-anak. Teman kecil Dong Heng, kalian bertujuh, masing-masing dari kalian akan memiliki 10 batu yuan kelas menengah dan 3 botol suan dan perak kelas 6. Hai Tian bertanya saat dia bangkit, selesai menatap Su Tianmu, dan membuka mulutnya dengan sikap asin. Teman kecil ini, kamu telah bekerja keras sepanjang jalan, ambil 3 batu yuan kelas menengah, sebotol silver suan dan, kembalilah. Usir orang di tempat, tapi Hai Tian Qiao masih dianggap sopan, dengan status keluarga Hai mereka, bahkan jika mereka melakukan serangan di tempat, istana sekolah Qingqi tidak akan berani mengatakan apa-apa. Dia seharusnya disuruh pergi saja. Bagaimana dia bisa berani mengambil misi ini? Kalau bukan demi menyelamatkan keturunan klan, dan dia berani mengejek kita seperti ini, dia harus dibuat menderita. Bibir manajemen senior keluarga Hai bergumam, mengirimkan kutukan marah, dan mereka semua merasa sia-sia bagi kepala keluarga untuk memberikan Su Tianmu 3 batu yuan kelas menengah dan perak suan dan sensi. Di sisi lain, wajahnya berubah tajam, menoleh untuk memelototi Dong Heng. Jadi begitulah, membual tentang dirinya sendiri dan menyindir Su Tianmu, hanya untuk membuat keluarga Hai mengusir Su Tianmu. Tercela, Dong Heng bertemu dengan tatapan menjijaikan sensi, sudut mulutnya menebarkan seringai puas, membuat mereka menjalankan misi dengan orang udik tidak akan pernah terjadi. Mereka tidak akan merendahkan diri mereka sendiri seperti Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk mereka? Melihat sikap sombong dan sombong Dong Hen, sensi sekali lagi sangat marah, dan baru saja akan bangkit untuk membalas, ketika Su Tianmu menepuk pundaknya, dan menoleh hanya untuk melihat bahwa dia sudah berdiri. Su Tianmu melirik sensi, dengan percaya diri tersenyum sedikit. Adegan kecil ini, dia masih bisa mengatasinya, tidak bisa selalu membiarkan wanita memberinya permulaan. Hai tuan keluarga, kamu telah melihat banyak, mengapa kamu harus pergi dan mempercayai kata-kata orang bermata antek? Seorang pria bermata antek, Dong Heng menoleh dan menatap Su Tianmu, wajahnya langsung menjadi suram, memanggilnya antek. Masih di depan begitu banyak orang. Hai Tianqian, di sisi lain, memandang Su Tianmu dengan cemas, lalu dia senang, begitu muda, seberapa kuat kultivasinya, dan dia berani memarahi tingkat 9 alam Tong Tian seperti ini, dia benar-benar ingin melihat tulang punggung seperti apa yang dimiliki Su Tianmu. Hai tuan keluarga, untuk memasuki alam rahasia, yang terpenting bukanlah kekuatan, tapi kemampuan, bukan? Su Tianmu terus membuka mulutnya. Hai Tianqian mengangguk sedikit setelah merenung sejenak, memasuki alam rahasia untuk menjelajahi dan merebut harta karun. Kekuatan dan kemampuan keberuntungan sangat diperlukan, tetapi seringkali, kemampuan dan keberuntungan tampaknya lebih penting. Tuan keluarga Hai, jangan dengarkan omong kosongnya di sini. Dong Heng segera menasihati Hai Tianqian, dia tidak akan membiarkan Su Tianmu dengan genit berbicara di sini. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Hai Tianqian mengangkat tangannya untuk menyela, dia ingin terus mendengarkan Su Tianmu. Lanjutkan, Tuan Su hanya menyebutkan satu kekuatan, itu cukup untuk menyelamatkan lebih banyak surgawi mulia. Su Tianmu membuka mulutnya dengan percaya diri, namun Dong Heng dan yang lainnya mendengus ketika mendengar ini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang gelandangan dari pedesaan yang miskin? Dan kekuatan, apakah mereka sudah lama di sana? Oh, kekuatan apa? Hai Tian Qiao mengangkat alisnya sedikit, menjadi lebih tertarik saat melihat Su Tianmu, tetapi dia benar-benar tidak bisa melihat apa keahlian Su Tianmu.
Kekuatan jiwa. Mata Su Tianmu bersinar dengan tegas, melontarkan suaranya. Kekuatan jiwa. Hai Tian Qiao mengerutkan kening, lalu dengan terkejut, dia tiba-tiba menyadari betapa besar keuntungan yang bisa didapatkan dari kekuatan jiwa yang kuat di alam rahasia. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, seseorang akan dapat mendeteksi bahaya lebih awal, dapat menemukan lebih banyak harta karun, dan juga menemukan dan menyelamatkan orang dengan lebih mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kekuatan. Apa yang kamu katakan itu benar? Hai Tian bertanya dengan penuh semangat, dengan seseorang dengan jiwa yang kuat memasuki alam rahasia, tingkat kelangsungan hidup kebanggaan surgawi keluarga Hai mereka akan sangat meningkat. Su Tianmu menganggukkan kepalanya sebagai penegasan, dan keterkejutan muncul di wajah Hai Tianqian. Istana Akademi Qingqi benar-benar layak menjadi akademi terkuat, dan tidak ada satupun kebanggaan surgawi yang lemah yang direkrut. 6 orang Dong Hem memandang wajah Su Tianmu menjadi ragu, kekuatan jiwa itu kuat. Itu tidak masuk akal. Sensi membeku sejenak, lalu wajahnya penuh dengan kesadaran tiba-tiba, bagaimana mungkin dia bisa melupakan hal ini, betapa lemahnya kekuatan jiwa alkemis kelas 5. Ini adalah keuntungan mutlak dalam menemukan seseorang. Teman kecil, tidak diinstruksikan. Hai Tianqian mengumpulkan suasana hatinya dan buru-buru mengepalkan tinjunya ke arah Su Tianmu, sikapnya berubah 180 derajat. Su Tianmu, teman kecil Su Tianmu, Tuan Hai memiliki sikap yang tidak pantas sekarang, tolong maafkan aku. Hai Tianqian layak menjadi kepala keluarga, pendiriannya diturunkan dengan sangat cepat, dan dia tidak repot-repot menginjak kaki Dong Hem, menjaga kedua ujungnya. 10 batu yuan kelas menengah, 3 botol silver Suan dan sebagai tanda permintaan maaf, 5 batu yuan kelas menengah lainnya akan ditambahkan dan diberikan kepada teman muda Su Tianmu bersama-sama. Begitu kata-kata ini keluar, wajah ke-6 orang Dong Hem menjadi gelap. Su Tianmu tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama dengan mereka, dia bahkan mendapatkan lebih dari mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan seorang gelandangan berdiri di atas mereka, itu akan menjadi aib bagi mereka. Tuan keluarga Hai, jangan percaya kata-katanya. Dong Hem tidak tahan dan langsung melompat keluar untuk menentang. Pikirkanlah, dia baru berusia 20 tahun, bahkan jika kekuatan jiwanya kuat, seberapa kuatkah itu? Untuk bisa sebanding dengan alkemis kelas 3 sudah dianggap dia sangat berbakat, bukan? Jika bahkan seorang alkemis kelas 3 bisa berguna, lalu kenapa tidak hanya mempekerjakan beberapa alkemis? Ada cukup banyak alkemis kelas 4 yang berusia di bawah 30 tahun di Istana Akademi. Setelah mengatakan itu, Dong Hem menatap Su Tianmu dengan tatapan menghina. Dengan keahlianmu yang sedikit itu, kamu punya wajah untuk mengeluarkannya dan mengatakannya. Kura-kura. Hai Tianqian membeku sejenak, lalu wajahnya dengan cepat tenggelam. Dong Hem benar-benar tidak salah, dia hampir tertipu oleh anak ini. Teman kecil Su Tianmu, apa yang dikatakan Dong Hem bukannya tidak masuk akal, aku ingin tahu sejauh mana kekuatan jiwamu kuat. Hai Tian bertanya dengan suara samar, sebelum Su Tianmu mengungkapkan bokongnya, dia tidak akan merobek wajahnya untuk saat ini. Bagaimana saya harus menunjukkan ini? Wajah Su Tianmu tetap tidak berubah, dia tahu bahwa akan ada pertanyaan semacam ini. Mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Dong Hem, sudut mulutnya menyebar menjadi senyuman jahat, bagaimana kalau kamu menguji kekuatan jiwaku? Mengujinya, wajah Dong Hem tiba-tiba berubah dan dia buru-buru mundur selangkah, apakah kamu bercanda? Ingin menggunakan kesempatan ini untuk berurusan denganku? Tidak mungkin. Dong Hem tiba-tiba menyadari tujuan Su Tianmu, melirik Su Tianmu sekilas dan kemudian memalingkan wajahnya, dia pasti tidak akan tertipu. Melihat Dong Hem menyusut kembali, Su Tianmu mencibir sedikit, tidak terlalu geblek, tahu menghargai hidupnya. Tuan keluarga, biarkan aku mencobanya. Tiba-tiba seorang pemuda muncul dari sudut lobi, berjalan menuju Su Tianmu dengan sikap muram. Hai Yunhu, alkemis kelas 4, uji kekuatanmu. Hai Yunhu menatap tajam ke arah Su Tianmu, mengepalkan tinjunya dan menjepit 10 jarinya. Itu sudah menunjukkan bahkan sebelum dimulai. Bukan hanya kebanggaan surgawi asli Istana Akademi, semua pembudidaya asli mereka, semuanya memandang rendah orang-orang dari tempat kecil.
Di usia yang begitu muda, berani datang ke keluarga Hai untuk pamer, dia sudah mentolerir Su Tianmu untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki seseorang dari tempat kecil. Hai Yunhu berkata, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap Su Tianmu dengan jijai. Bisakah kekuatan jiwa lebih kuat daripada seorang alkemis? Su Tianmu melirik Hai Yunhu dan menggelengkan kepalanya dengan cibiran menghina. Apa yang kamu tertawakan? Wajah Hai Yunhu tenggelam ketika dia melihat ini dan bertanya dengan sedih. Aku menertawakan kurangnya rasa percaya dirimu. Su Tianmu berbicara dengan cuek, sama sekali tidak menatap mata Hai Yunhu, dia juga benci diperlakukan seperti orang udik. Ini adalah semacam penghinaan dan penghinaan dari awal sampai akhir. Kamu belum memenuhi syarat untuk menantangku. Saya tidak memenuhi syarat. Hai Yunhu menunjuk dirinya sendiri dengan jengkel dan gembira, dan bahkan Dong Heng dan yang lainnya mencibir dan menggelengkan kepala, tidak menyadari kematian. Jika kamu ingin mencari kematian, datang saja. Su Tianmu tetap cuek dan menoleh untuk melihat Hai Tian dan bertanya, Tuan keluarga Hai, Tuan Su ada di sini untuk menyelamatkan orang dan menyelesaikan misi. Maafkan saya jika saya salah membunuh seseorang dari keluarga Anda. Jika Hai Yunhu harus mencari kematian, itu bukan salahnya. Serangan jiwa, begitu jaraknya terlalu besar, itu adalah kematian tanpa cedera. Hai Tian bertanya dengan wajah cemberut tanpa membuka mulutnya, ini terlalu sombong. Junior yang lahir terlambat, jangan sombong. Hai Yunhu hampir saja bertengkar ketika tiba-tiba seorang pria parubaya berusia awal 50-an berjalan keluar dan menarik Hai Yunhu ke bawah saat dia dengan dingin menatap Su Tianmu. Saya seorang alkemis kelas 5, saya memenuhi syarat untuk bersaing dengan Anda, bukan? Kelas 4 tidak cukup memenuhi syarat, kelas 5 sudah cukup, kan? Su Tianmu mengukurnya dan mengangguk sedikit, hampir tidak memenuhi syarat. Melihat sikap sombong Su Tianmu, pria parubaya itu sangat marah sehingga dia tertawa dingin, sesuatu yang tidak tahu bagaimana caranya mati. Karena terbiasa dirayu di tempat kecil, kamu belajar untuk tidak memiliki siapapun di hadapanmu. Ini bukan tempat terpencilmu yang malang. Anak yang terlambat lahir, izinkan saya mengajari Anda bagaimana berperilaku hari ini. Ajari dia untuk menjadi seorang pria. Su Tianmu tertawa, ini takutnya malah sebaliknya. Kelahiran terlambat, ayolah. Pria parubaya itu mengayunkan mantelnya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Su Tianmu dari sudut matanya, dan membiarkannya datang dan menyerang. Apakah kamu yakin? Ketika Su Tianmu melihat sikapnya ini, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kultivator alam ekstrim Siurgawi hampir terbunuh olehnya, seorang alkemis kelas 5, dalam hal kekuatan jiwa, tidak cukup kuat untuk menghancurkan alam ekstrim Siurgawi. Jika tidak, para alkemis pasti sudah lama mendominasi dunia. Begitu aku bergerak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk bergerak. Su Tianmu berkata dan mengayunkan mantelnya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan postur yang bahkan lebih sombong dari pria parubaya itu. Membiarkan pria parubaya menyerang lebih dulu, tidak peduli seberapa kuat atau lemah serangan itu, dia akan mengikuti. Sombong. Pria parubaya itu langsung marah dengan kata-kata Su Tianmu dan sikap sombongnya. Mata kerumunan eksekutif keluarga Hai juga muncul dengan amarah, terlalu sombong. Mereka belum pernah melihat orang yang tidak pantas seperti itu. Tidak tahu bagaimana cara mati. Sementara itu, 6 orang Dong Heng merasa senang, menangkupkan tangan di dada mereka dan melihat pemandangan ini dengan penuh canda. Mereka sangat yakin bahwa akhir dari Su Tianmu pasti akan menyedihkan. Bahkan jika Su Tianmu mampu melanggar norma, paling banter, dia hanya akan mendapat pukulan dari pria parubaya itu, dan itu pasti tidak akan bagus. Sensi memandang Su Tianmu dengan wajah khawatir, ingin naik dan berhenti sudah terlambat, dia hanya bisa diam-diam berdoa untuk Su Tianmu di dalam hatinya. Nak, kamu mencari kematian. Ketika pria parubaya itu melihat Su Tianmu menunggunya untuk menyerang, dia mengertakkan gigi dan dengan dingin meraung. Karena ini masalahnya, itu bukan salahnya. Bahkan jika Su Tianmu mati di tangannya, Istana Akademi Qingqi tidak dapat menemukan sedikit pun masalah dengannya. Bas, pria parubaya itu mulai dengan panik memadatkan kekuatan jiwanya, menguncinya di tengah alisnya, dan beberapa saat kemudian, itu berubah menjadi pedang tajam yang langsung membunuh Su Tianmu.
Su Tianmu melihat ke arah pedang baja tak terlihat di udara yang membunyi ke arahnya, tatapannya menajam, badannya sedikit mencondongkan badan ke depan, dan itu adalah lautan kekuatan jiwa yang menyerbu, langsung menghancurkan pedang baja jiwa itu. Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia hanya merasakan ombak menghantamnya tepat di depan matanya, membuatnya merasa seolah-olah dia tenggelam dan tercekik secara langsung. Bagaimana ini bisa menjadi? Di antara kilatan petir dan api, pria parubaya itu baru menyadari apa yang sedang terjadi, dan pupil matanya mengecil, penuh dengan kengerian. Namun demikian, sebelum ia sempat melontarkan pikirannya, ia langsung memuntekkan darah dan terbang keluar. Di mata kerumunan, Su Tianmu hanya mencondongkan badan ke depan sedikit, dan sebelum mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi, pria parubaya itu meludahkan darah dan terbang mundur, jatuh dengan keras di luar lobi. Tidak ada gerakan. Miso. Melihat pemandangan ini, kerumunan Haitian bertanya. Mereka semua berdiri dengan Miso yang terkejut, wajah mereka penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Dalam benak mereka, yang pertama kali terpikir adalah apa yang telah terjadi. Bagaimana orang itu bisa terbang begitu saja tanpa alasan? Melihat pemandangan aneh ini, ekspresi 6 orang Dong Heng membeku. Sensi juga tampak tercengang. Ini menghancurkan. Penghancuran yang lengkap dan total. Bang! Kerumunan tidak dapat kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang lama sampai suara pendaratan yang keras membangunkan mereka. Menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Hai Yunhu berlutut di tanah, matanya melamun, dan badannya lumpuh. Yang terngiang di benak Hai Yunhu hanyalah rasa takut. Dia sebenarnya cukup naif untuk menantang seseorang yang bahkan lebih kuat dari alkemis kelas 5, dan jika bukan karena alkemis kelas 5 yang telah melindunginya dari bencana, saya khawatir dia akan terbaring di tanah sekarang, dan akan langsung mati terus-menerus. Tidak akan ada setengah kesempatan untuk bertahan hidup. Su Tianmu, kamu. Hai Tianqian melihat segera menoleh untuk melihat Su Tianmu. Kemarahan berkobar di mata bulatnya, melukai alkemis kelas 5 seperti itu, dan masih bergerak pada alkemis kelas 4. Terlalu banyak pengganggu. Tuan keluarga Hai, kamu tidak berpikir aku melakukan sesuatu padanya, kan? Su Tianmu melihat Hai Tianqi menatapnya seperti itu dan mengangkat bahu. Jika aku bergerak, dia pasti sudah lama mati. Sudah lama mati. Ketiga kata ini benar-benar memekakkan telinga, dan kerumunan sekali lagi bingung, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia ketakutan seperti ini. Melihat Hai Yunhu, mereka perlahan-lahan menyadari bahwa alkemis kelas 5 masih di tanah tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Su Tianmu tidak berbohong, jika dia menyerang Hai Yunhu pasti akan mati. Dia benar-benar takut seperti ini, tetapi tidak ada yang membencinya. Selain Hai Yunhu, mereka tidak lebih baik. Dia benar-benar menghancurkan alkemis kelas 5 hanya dengan kekuatan jiwanya. Kerumunan perlahan mengalihkan pandangan mereka ke Su Tianmu, dan satu persatu, mereka mulai menelan air liur mereka dengan ngeri, dan rasa takut tidak bisa tidak muncul di bagian bawah mata mereka. Sejauh mana kekuatan jiwa harus menakutkan, bahkan seorang alkemis kelas 5 pun tidak bisa mencapainya. Selamatkan orang-orang, cepat selamatkan orang-orang. Setelah beberapa saat, Hai Tian bertanya sebelum tersentak menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Alkemis itu masih belum tahu apakah dia masih hidup atau mati. Jika dia masih hidup, maka cepatlah dan selamatkan dia. Beberapa diaken tersentak ketakutan dan melirik Su Tianmu sebelum segera berbalik untuk memeriksa kondisi pria parubaya itu, dengan fokus pada kondisi jiwanya. Untungnya, itu hanya kerugian yang serius, tidak cukup untuk berakibat fatal. Setelah memeriksa situasi pria parubaya itu, beberapa diaken semua menghela nafas lega, hanya jiwanya yang mengalami pukulan berat, penipisannya parah, tidak akan mati, juga tidak akan berubah menjadi mayat berjalan. Ada harapan untuk disembuhkan. Seharusnya dia berbelas kasihan. Beberapa orang melirik Su Tianmu, menelan ludah dengan ngeri, tidak berani berpikir lebih banyak, buru-buru menggendong pria parubaya itu ke bawah. Bersambung.